Bab 771. Bagaimana mungkin ada hal seperti itu? Pria ini terlalu pintar. Aku berani bertaruh pada keberanian seperti itu. Berbagai macam ejekan terdengar, bahkan William pun tersipu. Su Xiao, apa yang kau lakukan? Omong kosong apa ini? Tapi Su Xiao menoleh ke arah William dan tidak berbicara. Di tengah kekacauan tempat kejadian, Scar masih duduk di kursi, dengan hati-hati memikirkan usulan tersebut. Oke, tidak masalah, kata Scar sambil tersenyum. Apa, kakak, kau gila? Saat ini, suara keraguan di sekitarnya kembali terdengar. Tetapi melihat usulan itu terlaksana, Su Xiao tak kuasa menahan tawa. Kau akan membayar mahal atas keputusanmu, Scar. Namun kekacauan di tempat kejadian tidak berhenti, malah semakin parah. Di sekitar Su Xiao dan William terus membujuk Scar agar tidak mengambil keputusan berbahaya ini. Aku bosan, teriak Scar, dengan ganas mengeluarkan pistol, bahkan menembakkan beberapa tembakan ke langit. Untuk sesaat, keheningan menyelimuti sekitarnya, hanya terdengar suara pecahan kulit telur. Melihat sekeliling, ia kembali tenang. Scar mengangguk puas, dan ekspresinya kembali seperti semula dengan nada mengejek. Sekarang setelah aku menerima tawaranmu, bisakah kau memilih sekarang? Sue menarik napas dalam-dalam dan berkata lantang. Aku bertaruh pihak kita menang. Mendengar kata-kata Su Xiao, para bandit di sekitar tempat kejadian tertawa lagi. Diam. Scar mengangkat pistolnya lagi. Bang! 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 Semuanya kembali tenang. Baiklah, karena kau sudah bertaruh, aku akan memberimu lebih banyak. Sebaliknya, aku akan bertaruh bawahanku menang. Harimau besi, ayo tunjukkan kemampuanmu. Pria kuat bernama Tiu itu mendekati William perlahan, tetapi begitu ia menatap William, matanya memancarkan aura membunuh yang tak terbatas. Su Xiao dengan cepat mundur ke samping, siap untuk menyaksikan pertandingan selanjutnya. William telah melepas mantel dan rompinya, memperlihatkan otot-ototnya yang kuat. Sekarang ia siap bertarung, ia menunggu Tiu untuk memimpin. Percuma saja. Meskipun Tiu terlihat diam dan lesu, terlihat jelas bahwa ia tidak memperhatikan William. Ia bahkan tidak memperhatikan William dan Su Xiao. Awalnya, Tiu langsung menghancurkan kepala seseorang. Menurutmu, apa peluang kalian berdua untuk menang? Kalah, bergiliran. Aku hanya bisa memberitahumu bahwa kecerdasan kecil ini tidak akan bisa menyelamatkanmu. Su Xiao tersenyum lembut dan tidak banyak bicara. Saat Scar lengah, Su Xiao dengan cekatan mengambil pil, memasukkannya ke mulutnya, dan menelannya dengan cepat. Pada saat kritis ini, Iron Tiger akhirnya beraksi. Dia memukul William tepat di kepala dengan pukulan yang kuat. Petik 2. Tapi meskipun aku besar, aku bukan petarung yang hebat. Saat melihat Tiu, aku langsung menyerang. William tidak menghindar dan mencoba menangkis pukulan itu dengan kedua tangannya. Petik 2. William. Bahaya. Su Xiao berdiri di samping dan tak kuasa berteriak. Tapi sudah terlambat, aku juga bisa menerima pukulan ini. Seluruh tubuhnya langsung terlempar ke tanah oleh kekuatan yang merepotkan ini, dan ada bekas tinju merah di lengannya yang tebal. Untungnya, fisik William masih sehat, ia hanya butuh beberapa detik untuk bangkit kembali. Tapi ketika melihat William baru saja bangkit, ia memukul lagi. Kali ini, ia mengincar perut William. Ia ingin menghabisi William hanya dengan kekuatan dua orang. Melihat ini, aku juga tahu bahwa kekuatan pria kuat ini sangat arogan, dan aku tidak bisa menahannya dengan keras. Jadi aku cepat menghindar ke samping untuk menghindari pukulan itu, dan kemudian, memanfaatkan kesempatan menghindar, aku dengan cepat mendekati Tiu, dan memukul leher Tiu dengan tinju yang berat. Pop! Suara tinju yang menghantam leher sangat keras, bahkan bergema di gua ini. Tapi yang tidak pernah William duga adalah serangannya yang tampaknya efektif tidak berpengaruh pada Iron Tiger. Kau terlalu lemah. Iron Tiger bangkit, ia menendang William hingga terbalik. William tak tahan dengan kekuatan dahsyat itu, seketika terjatuh, berguling-guling di tanah beberapa kali, nyaris tak bisa bangun. Kali ini William berlumuran debu, darah, keringat, dan debu bercampur menjadi satu. Aku berdiri di hadapan William, tetapi harimau besi itu tak terluka. Melihat pemandangan ini, orang-orang tak kuasa menahan tawa, tetapi kali ini Scar tidak menghentikannya. Sebaliknya, mereka menertawakan William bersama mereka. Jangan pernah meremehkan kekuatan orang Rusia, kau akan menyesalinya. Mata William terbelalak lebar saat itu. Ia seperti harimau besi dan perlahan bangkit dari tanah. Kekuatannya sangat besar. Sangat hebat, bisa menahan 3 pukulan Tiu. Jika kau menyerah sekarang, masih ada waktu. Tetapi William tidak berbicara, matanya terus menatap harimau besi, tak ada tanda mundur di matanya. Isi kembali danau untuk memulihkan populasinya lagi. Kecepatan kekuatan tinjunya terdengar di udara. Jika dia menerima pukulan ini lagi, William akan sangat beruntung. William dengan cepat bergerak ke samping, menghindari pukulan itu,
lalu terbang keluar dengan kekuatan gerakannya ke samping, dan langsung menendang perut Iron Tiger. Boom! Pusat gravitasi Iron Tiger tidak stabil, langsung terhempas oleh tendangan William ke tanah. Benturan keras pertama yang dahsyat menghantam tanah, lalu terdengar suara keras. Namun kurang dari 10 detik, Iron Tiger berdiri lagi, seolah-olah tendangan itu tidak berpengaruh padanya. Bagaimana mungkin? Ketika William terstunet, Iron Tiger telah kehilangan kemampuan menyapu kakinya dan langsung menjatuhkan William ke tanah. Melihat kelemahan itu, Iron Tiger dengan ganas duduk di dekat tubuh William. Pop! William baru saja bangkit setengah badannya, tiba-tiba Iron Tiger duduk di atasnya, seluruh tubuhnya seperti ikan asin di lantai. Menyerah, kau tidak punya kesempatan. Bahkan jika duduk di atas William, Iron Tiger masih tidak lupa untuk mengejek William. Bagaimana mungkin sampah biasa sepertimu bisa dibandingkan denganku? Iron Tiger perlahan berdiri dan menendang William keluar. Karena saat itu ia sudah sangat kekurangan kekuatan fisik, ia berusaha untuk bangun, terus-menerus batuk darah. Sepertinya Iron Tiger hanya duduk saja, seharusnya membiarkan William menderita luka dalam. Masih bertarung. Saat ini, Scar, yang sudah lama tidak berbicara, akhirnya angkat bicara. Tidak, aku masih bisa bermain. Sampai saat ini, mulut William masih keras kepala. Penggantian. Pada saat kritis ini, aksen Su Xiao yang keras dan jelas mulai bergema di dalam gua. Tidak ada gunanya mengganti orang. Scar menggelengkan kepalanya tanpa daya. Kenapa kau tidak mengerti? Seperti kau, tidak ada kesempatan bagi seorang master sepertiku untuk bertarung. Aku memberimu kesempatan ini. Kau seharusnya merasa terhormat. Aku sangat terhormat, tetapi ketika aku menyingkirkan Tihu, kehormatan itu tidak akan menjadi milikmu. Scar mengangguk dan menghentikan pertarungan. Su Xiao memanfaatkan situasi tersebut dan menarik William kembali ke posisinya. William, kau, apa kabar? Tapi sekarang William menderita cedera dalam, dan dia merasakan sakit yang hebat di seluruh tubuhnya. Dia tidak sanggup menjawab. Apakah itu kekuatanmu? Scar duduk di kursi dan tertawa. Diam, sekarang giliran saya. Sue tersenyum sambil tidak memperhatikan, diam-diam memasukkan pil ke mulut William. Kau akan merasa lebih baik setelah makan ini. Setelah memberi instruksi kepada Wang William, Su Xiao menepuk bahunya dan melepas mantelnya seperti William. Sejujurnya, aku mengagumi keberanianmu, tapi aku masih punya pepatah lama bahwa jika kau tidak bisa bertarung, kau tidak bisa bertarung. Keluarlah dari kuil yang rusak itu. Lebih baik mengakui kekalahan, tapi kau harus berani. Aku harus memberitahumu bahwa aku tidak punya dokter di sini. Scar berkata dengan nada meremehkan. Itu akan merepotkan. Sue mencibir. Sayang sekali tidak ada yang bisa menyelamatkan Tihu selanjutnya. Su Xiao perlahan berjalan ke arah harimau besi. Sekarang tampaknya harimau besi masih berdiri di tempat yang sama seperti kayu. Tapi Su Xiao baru saja melihat kekuatan dahsyat harimau besi. Dia memutuskan untuk memenangkan pertempuran dengan kecepatan. Su Xiao berdiri di depan harimau besi dan menghadapinya. Tapi tidak seperti William, mata Su Xiao tidak menunjukkan rasa takut. Sebaliknya, ada sedikit candaan di antara mereka. Kau benar-benar tidak takut padaku, kata Iron Tiger perlahan. Jangan bicara omong kosong, lakukan sekarang. Suara Su Xiao tidak berhenti. Dia segera mengepalkan tinjunya dengan keras dan menyerang perut Iron Tiger. Iron Tiger tidak punya waktu untuk menghindar, hanya bisa menerima serangan itu. Tiba-tiba ada rasa sakit yang tajam di perutnya. Iron Tiger tidak bisa menahan diri untuk tidak memegang perutnya dan berlutut. Tidak mungkin. Iron Tiger merasa khawatir saat itu. Ming Ming Su tertawa karena pria ini tidak terlihat jauh lebih kuat dari William. Mengapa tinjunya memiliki kekuatan yang begitu besar? Tapi Su Xiao tidak memanfaatkan kemenangan itu, seolah-olah dia sedang menonton lelucon. Dia berdiri di tempat yang sama dengan dada di kedua tangannya dan menatap Iron Tiger, seolah-olah dia masih menghitung kapan dia akan berdiri. Melihat penampilan Su Xiao, dia tidak bisa bernapas lega. Saat ini, dia telah melupakan mengapa Su Xiao meninggal dan tiba-tiba menjadi lebih kuat. Tidak masalah kapan dia menjadi lebih kuat dan berapa banyak uang yang dia tukarkan. Sekarang satu-satunya hal penting adalah mengalahkan Su Xiao dengan cepat. Tihu berdiri dan mengepalkan tinjunya, tepat ke dada Su Xiao. Su tertawa terbahak-bahak, jika dirinya sendiri yang menyerang harimau besi, apa konsekuensi dari gerakan ini? Jadi dia tidak berani mengabaikannya. Dia dengan cepat berbalik dan dengan lembut merentangkan kakinya. Dia menyapu harimau besi itu dengan gerakan tubuhnya yang sangat cepat. Bab 772. Tiba-tiba terdengar suara keras. Iron Tiger, tanpa diduga, terjatuh ke tanah karena senyum tenang Su Xiao. Tidak, dia hampir membuat lubang besar di tanah. Apa? Ada apa? Apa yang terjadi pada Tihu hari ini? Kurasa dia terlalu lelah di pertandingan terakhir, jadi dia melakukan sedikit kesalahan.
Saat ini, gerombolan bandit di sekitar kami banyak berdiskusi, dan bahkan wajah Scar pun tak bisa menahan diri untuk tidak menunjukkan sedikit kecemasan. Ya, Su Xiao menertawakan anak itu yang begitu tersembunyi. Saat ini, duduk tenang dan mengamati pertempuran dengan cermat, William juga sangat terkejut. Dia tidak pernah berharap Su Xiao mengandalkan tubuhnya yang tidak terlalu kuat, untuk mencapai keuntungan apa dalam permainan ini, tetapi tidak menyangka penampilan Su Xiao melampaui harapannya. Namun, Iron Tiger tidak mudah dihadapi. Setelah memenangkan 2 langkah berturut-turut, dia masih bisa bangkit dari tanah. Tapi Su Xiao tidak akan memberinya kesempatan lagi kali ini. Melihat Tihu siap untuk bangkit dan memasak, dia bergegas maju. Tendangan keras di kepalanya, memberikan tekanan kuat, bahkan membuat kepala Iron Tiger terbentur keras ke tanah. Namun, Tihu tidak bersikap sopan. Dia meraih kaki Su Xiao dan menyeretnya hingga jatuh ke tanah. Hanya itu yang bisa kau lakukan. Iron Tiger berdiri dan menyapu debu di tubuhnya. Tampaknya dia tidak terluka parah. Tapi tubuh kecil Su Xiao ini, bagaimana bisa menahan kekuatan seberat itu? Akibat jatuhnya Iron Tiger, dia tergeletak di tanah tak sadarkan diri. Scar, yang duduk menyaksikan pertarungan, juga tertawa terbahak-bahak. Tampaknya kekhawatirannya sebelumnya ternyata berlebihan. Pada awalnya, Su Xiao sedikit lebih unggul dari Tihu, hanya karena dia beruntung. Menyerah, kau tidak punya kesempatan. Jika kau menyerah sekarang, mungkin kau bisa mendapatkan nyawa kembali. Scar masih duduk di kursinya, berkata dengan nada mengejek. Namun, Su Xiao masih mengandalkan tekadnya sendiri dan perlahan bangkit. Untungnya, sebelum dimulainya kompetisi, dia diam-diam telah meminum pil sensing dan pil perlindungan tubuh. Hanya dengan cara ini dia mampu menanggung beban berat jatuhnya Tihu. Namun bagaimanapun, kualitas fisiknya tidak sebaik Tihu, jadi dia masih menderita beberapa luka. Su Xiao menyeka darah di sudut mulutnya, tetapi dia tidak bermaksud mundur. Sebaliknya, dia terus bertarung dengan Tihu. Nah, itulah yang kusuka darimu. Mata Scar berbinar. Setelah sekian lama, akhirnya dia bertemu dengan seorang pria yang bisa bertarung dengan Iron Tiger. Permainan tiba-tiba menjadi lebih menarik. Harimau besi tidak ingin memberi Su Xiao terlalu banyak kesempatan. Melihat Su Xiao berdiri, harimau besi bergegas meninju kaki Su Xiao. Jika ia berhasil melumpuhkan kaki Su Xiao, maka kecepatan lincahnya tidak akan berpengaruh, tetapi sayangnya harapannya gagal. Su Xiao, dengan bantuan lengan kapak besi, dengan cepat berlari ke bahunya, kaki kirinya melayang di udara membentuk busur yang tajam, menghantam bagian belakang kepala harimau besi dengan keras. Pukulan ini membuat Tihu terhuyung, tetapi Tihu masih tidak jatuh ke tanah. Sebaliknya, ia segera berbalik dan terus menghadapi Su Xiao. Pada saat ini, teknik tubuh Su Xiao tiba-tiba dipercepat, tiba-tiba berubah menjadi angin kencang, melesat ke sisi rumah besi, dan langsung menghantam perut harimau besi dengan kombinasi cepat. Akibatnya, ia merasa seperti perutnya dipaku oleh puluhan ribu paku. Ia merasakan sakit yang luar biasa sesaat, dan napasnya menjadi tidak teratur. Inilah yang diinginkan Su Xiao. Dia akan menggunakan kesempatan ini untuk mengganggu ritme pernapasan harimau besi, sehingga dia bisa mendapatkan beberapa keuntungan. Harimau besi dengan ganas mengepalkan tinju dan mendorong Su Xiao menjauh, tetapi tangan lainnya masih menutupi perutnya dan terengah-engah. Melihat harimau besi jatuh ke arah angin, Su Xiao memanfaatkan kemenangan itu dan terus menerjang ke depan seperti angin kencang. Dia melakukan salto di udara dan meninju leher harimau besi untuk menyambutnya. Namun, ketika harimau besi siap untuk menghindari lingkaran itu, Su Xiao memanfaatkan salto untuk berbalik dan menghunuskan kaki kanannya, dan sekali lagi menghantam wajah harimau besi. Harimau besi meringis kesakitan. Tapi Su Xiao tidak memberi Tihu kesempatan untuk bernapas sampai sekarang. Su Xiao menerjang ke depan lagi, dan sebuah tinju berat telah mencapai dada Tihu. Bang! Tinju berat ini menghantam dada Tihu, dan terdengar suara tumpul. Bahkan para bandit di sekitarnya bisa menebak betapa beratnya pukulan itu. Boom! Harimau besi jatuh ke tanah, saat ini napasnya terengah-engah, tetapi harga dirinya tidak membiarkannya menyerah. Dia akan terus bertarung. Harimau besi ingin bangkit, tetapi Su Xiao selangkah lebih maju dan melayangkan ayunan pedang ke kepala harimau besi, lalu menendangnya tepat di pelipis. Tendangan itu langsung membuat harimau besi pingsan, dan kali ini terdengar suara sorakan. Namun di telinga Su Xiao, itu semua adalah sorakan. Bagaimana kabarmu? Sekarang saatnya menepati janji. Kata Su Xiao sambil tersenyum terengah-engah. Saat ini, bahkan dalam posisi terluka, dia tidak percaya dengan semua yang terjadi di depannya. Harimau besi itu telah dikalahkan. Melihat bekas luka yang begitu dalam, William yang duduk di sampingnya tak kuasa menahan tawa. Sepertinya anak buahmu memang seperti itu. Dia bahkan tidak bisa mengalahkan adikku. Sayang sekali. Saat ini, mata Scar terbelalak lebar, tetapi tidak ada pilihan lain. Bagaimanapun, dia memang telah berjanji.
Namun Scar mengkhawatirkan hal lain. Dia bisa menakut-nakuti desa-desa kecil dan penduduk desa di sekitarnya dengan kekejaman dan kebrutalannya. Jika Su Xiao dan William dibiarkan hidup-hidup, mereka akan kehilangan prestise dan desa-desa di sekitarnya akan sulit dikendalikan. Ayo, tangkap mereka semua. Saat ini, Scar menepuk lututnya dan berdiri, berteriak. Sebagai adik laki-laki, dia telah menunggu lama. Dalam beberapa menit, mereka mengikat Su Xiao dan William. Berlutut. Seorang adik laki-laki berteriak sambil menendang Su Xiao dan William ke tanah. Dasar bajingan. Su tersenyum dan menatap Scar dengan kejam. Tidak ada jalan lain. Jika aku membiarkanmu lolos, reputasiku akan hancur. Aku tidak punya pilihan selain melakukan ini. Kuharap kau bisa mengerti. Meskipun Scar mengatakannya, wajahnya kembali memasang ekspresi bercanda. Namun saat ini, William tidak bereaksi banyak, seolah-olah dia sudah menduga hal seperti itu. Apakah ini jalan terakhirku? Su Xiao menggertakkan giginya dan bertanya pada dirinya sendiri. Namun samar-samar, dia merasa perjalanannya sepertinya belum berakhir. Bang! Entah di mana bom asap dilemparkan, yang membutakan mata semua orang dalam sekejap, tetapi Su Xiao masih bisa merasakan seseorang dengan cepat berpikir untuk memotong tali yang mengikatnya dengan William menggunakan pisau di belakangnya. Ayo pergi. Melalui suara itu, Su Xiao mengenali bahwa orang-orang yang datang untuk menyelamatkan mereka adalah orang lain atau Lazen yang pernah mereka temui di desa kecil sebelumnya. Namun sayangnya, mata William terbelalak oleh bom asap saat ini. Dia tidak bisa melihat jalan dengan jelas. Bawa dia. Ayo pergi. Rajen berbisik. Sue dengan cepat mengangkat William dan berlari keluar. Setelah berlari cepat selama beberapa menit, mereka akhirnya berhasil menyingkirkan para bandit. Melihat sarang bandit di kejauhan, dia menghela napas lega. Terima kasih. Su Xiao menundukkan kepalanya saat itu, dan tidak berani menatap Lazen, karena dia tidak percaya bahwa dia diselamatkan oleh seorang gadis hari ini. Sudah kubilang kalian berdua orang besar tidak ada urusan, kenapa kalian pergi ke sarang bandit? Mendengar ucapan terima kasih Su, Rajen tidak menyukainya. Su Xiao hanya ingin mengatakan alasan mereka, tetapi mengingat status mereka saat ini, Su Xiao tidak bisa mengatakannya secara langsung. Ada beberapa kecelakaan kecil, kami harus pergi. Su berkata sambil tersenyum. Tidak masalah, apapun yang kau katakan, lain kali kau tidak akan seberuntung ini. Sambil berbicara, dia mengeluarkan pisau pendek dari sarung di pinggangnya. Dia entah dari mana mengeluarkan kain dan mulai menyekap pisau itu dengan hati-hati. Pisau itu berlumuran darah. Sepertinya pisau itu baru saja merenggut nyawa orang beberapa waktu lalu. Aku tahu kau tidak pernah bekerja tanpa imbalan, tetapi sekarang aku tidak punya apapun untuk membalasmu. Baiklah, ikutlah dengan kami ke perkemahan kami, dan aku akan melihat barang berharga apa yang bisa aku berikan padamu. Su tersenyum dan menatap Lazen dan berkata dengan tulus. Tetapi Lazen menggelengkan kepalanya dengan acuh tak acuh. Tidak, kau bisa menganggapnya sebagai ucapan terima kasihku atas bantuanmu waktu itu di desa kecil. Saat itu, dia telah membersihkan pisaunya dan membuatnya berkilau dalam cahaya senja matahari terbenam. Kau cepat pergi, matahari akan segera terbenam, dan tempat ini akan diduduki oleh serigala, harimau, dan macan tutul. Dia mengatakan ini seolah-olah dia terburu-buru melakukan sesuatu. Dia berlari dan menghilang dari pandangan Su Xiao. Apakah dia sudah pergi? Saat itu, William baru saja mendapatkan kembali penglihatannya. Hal pertama yang dia lakukan ketika membuka matanya adalah mencari tahu di mana Lazen berada. Ya, dia baru saja pergi. Mengapa kau menyukainya? Sue masih menertawakan William. Jangan berbohong. Sepertinya kau hanya tidak mengungkapkan situasi sebenarnya kita, kalau tidak kita akan mati di sini. Kata William dengan suara takut. Dia adalah pemburu terkenal di sekitar sini. Dia ahli dalam memburu monster seperti kita. Su Xiao tidak menyangka bahwa pria sebesar William akan takut pada pemburu wanita itu, yang menunjukkan betapa besar ancaman yang dia berikan kepada orang-orang yang melanggar hukum di daerah itu. Bab 773. Tapi setidaknya dia tidak menemukan kita, kan? Haruskah kita pergi sekarang? Kurasa mereka masih menunggu kita kembali. Sue berkata sambil tersenyum dan membantu William berdiri. Ayo, kita pulang. Meskipun matahari belum terbenam, Su Xiao dan dirinya sendiri sekali lagi melangkah pulang. Namun, yang tidak disadari Su Xiao adalah masih ada sepasang mata yang menatapnya dari sudut tertentu. Setelah perjalanan panjang, mereka akhirnya kembali ke kuil yang rusak. Akhirnya kembali, kalian dari mana saja? Lama sekali. Begitu memasuki pintu, Lao Zhang bergegas ke sisi Su Xiao, tetapi melihat William yang terluka parah, Lao Zhang langsung menebak kemana mereka akan pergi. Tidak. Jangan bilang kau benar-benar akan menantang Scar. Melihat William tidak berbicara, Sue hanya bisa mengangguk diam-diam sambil tersenyum. Kau gila. Lao Zhang berkata dengan lantang saat itu.
Tidak tahukah kau bahwa Scar selalu dikenal tidak masuk akal? Lao Zhang menghela napas dan mencari tempat untuk membantu William duduk. Pernahkah kau mendengar desas-desus? Konon beberapa orang telah menantang Scar. Akibatnya, mereka semua dibunuh oleh Scar dengan berbagai macam intrik. Terlebih lagi, Scar telah memenggal kepala mereka dan menjadikannya hiasan. Mendengar apa yang dikatakan Lao Zhang, Su Xiao tiba-tiba teringat tengkorak yang ditunjukkannya ketika mereka tiba di sarang bandit Scar. Kau benar-benar beruntung bisa kembali hidup-hidup. Lao Zhang ingin memarahi, tetapi ia tidak bisa berbuat apa-apa. Kupikir mereka akan berduel seperti orang Rusia, dengan hasil akhir seperti itu. William berkata tanpa daya. Kau terlalu naif. Sue tersenyum pada William dan menggelengkan kepalanya. Jangan lupa, kita berada di tempat paling kacau di Asia. William tidak berbicara lagi. Ia hanya menundukkan kepala dan meminta sebatang rokok dari Lao Zhang. Ia mulai merokok dalam diam. Aku tidak bisa tinggal di kuil tua ini sekarang. Lao Zhang berkata tanpa daya. Kau membuat Scar marah. Dia akan berusaha sekuat tenaga untuk membuat kita semua sengsara. Kau tidak tahu siapa yang kau buat marah. Kalau begitu, ayo kita pergi dari sini. Kali ini dia berdiri di depan aula utama menguping percakapan mereka. Apakah kau siap? Penebang kayu itu telah memasukkan semua barang yang bisa dibawanya ke dalam ranselnya. Dia menoleh ke Lao Zhang dan berkata. Hampir. Lagi pula, akulah satu-satunya tulang tua yang bisa kubawa pergi. Meskipun Lao Zhang baru berusia 50-an tahun ini, dia terlihat sangat lusuh karena pengalaman hidupnya yang panjang. Su Xiao memasukkan semua barang yang akan dibawanya ke dalam ranselnya sejak awal. 5 menit kemudian, semua orang sudah siap berdiri di gerbang kuil yang rusak. Selamat tinggal, kuil yang rusak. Saat itu, Spring tiba-tiba berbalik dan berkata dengan sedih. Kau bercanda. Apa yang kau pikirkan? Ayo pergi. Jelas, tindakan Spring membuat William marah dan membuatnya merasa seperti pahlawan Rusia. Dia tidak menyukai sikap Spring yang menunjukkan simpati. Aku juga sangat enggan untuk menyerah. Mengapa kau harus melakukan itu? Mendengar perkataan William, Spring juga tampak malu, karena dia tahu bahwa dia secara tidak sengaja mengungkapkan sisi lemahnya. Dengan cara ini, di akhir kejadian yang tidak menyenangkan, sekelompok orang meninggalkan kuil yang rusak dengan tergesa-gesa. Benar saja, tidak lama setelah mereka pergi. Para pengejar Scar segera datang. Namun, kelompok ini hanyalah pasukan kecil, yang digunakan untuk menyelidiki situasi sebenarnya. Kekuatan utama Scar yang sebenarnya telah mengikuti jejak Su Xiao dan kelompoknya. Sekarang musim dingin, dan salju ada di mana-mana. Jejak langkah Su Xiao dan kelompoknya sangat jelas, dan yang lebih fatal adalah mereka tidak memiliki keberanian dan energi untuk melawan. Meskipun Su Xiao pergi bersama untuk waktu yang lama, para bandit yang mencari di sekitar kuil yang rusak masih memperhatikan sesuatu yang berbeda. Sepertinya ada seseorang yang mengintai di sekitar. Apakah kalian mencariku? Para bandit ini menoleh dengan ganas, tetapi melihat La Zhen berdiri di sudut tersembunyi. Meskipun para bandit ini memegang berbagai macam senjata, mereka terlalu takut untuk mengeluarkan suara ketika menghadapi Rajen yang hanya memiliki busur dan anak panah. Dari sini, kita dapat melihat betapa besarnya pengaruh Rajen terhadap kelompok bandit ini. Beraninya kau menjadi bandit dengan keberanian seperti itu. Dalam sekejap, sebuah anak panah telah ditembakkan dan mengenai perut seorang bandit. Sebenarnya, pada jarak ini, Rajen dapat menembakkan anak panah menembus kepala seorang bandit, tetapi Rajen tahu bahwa dia dapat mengalahkan musuhnya lebih baik daripada rasa takut akan kematian. Benar saja, di tengah teriakan bandit itu, keempat bandit lainnya juga kehilangan semangat bertarung dan melarikan diri satu persatu. Hari ini, untuk berburu, para bandit ini mengenakan topeng Tibet Dewa Tengkorak. Di mata para bandit setempat, La Zhen tampak seperti hantu wanita yang gentayangan. Hari ini, dengan topeng ini, dia memberi pelajaran kepada para bandit itu, menimbulkan dampak spiritual dalam tingkatan tertentu. Meskipun para bandit itu berusaha sekuat tenaga untuk melarikan diri, metode tubuh Rajen sangat cepat. Dalam sekejap mata, beberapa anak panah telah ditembakkan dari busur dan anak panahnya. Dalam sekejap, keempat bandit yang tersisa juga jatuh ke tanah satu persatu. Ayo, apa yang kau lakukan di sini? Jika kau berani berbohong, aku akan membuat hidupmu lebih buruk daripada kematian. Rajen mendekati seorang bandit dan menginterogasinya dengan cermat. Bandit itu jelas ingin berbicara, tetapi dia tampaknya dihalangi oleh kekuatan yang tidak diketahui. Ternyata Scar tidak hanya kejam terhadap dunia luar, tetapi juga tanpa ampun terhadap rakyatnya sendiri. Mereka yang pernah berani melawan dan tidak mematuhinya semuanya dilempar berkeping-keping oleh Scar di bawah tebing. Jangan bicara, jangan bicara. Hati-hati dengan Scar. Sayangnya, bandit lain yang membujuknya tidak bergerak bahkan sebelum dia berbicara. Matanya kosong, mulutnya terbuka lebar, dan wajahnya tidak percaya. Hanya beberapa detik yang lalu,
pisau tajam ditusukkan ke tenggorokannya. Tahukah kalian betapa menyakitnya seseorang yang mati kehabisan darah secara perlahan? Saat itu, Rajen muncul kembali di depan bandit itu, menunjuk ke temannya dan berkata kepadanya. Tetapi para bandit di sini terlalu takut untuk berbicara. Ya, jadi kau tidak akan mengatakannya, kan? Rajen menghela napas dan mengambil anak panah dari tempat anak panah di punggungnya. Krak! Dia memegang anak panah yang tajam dan menusukkannya ke mata bandit itu. Bandit itu berteriak kesakitan, tetapi perlahan, dia tidak lagi meronta, dan akhirnya dia menelan napas. Baiklah, siapa di antara kalian yang akan hidup duluan? Saat itu, dia berdiri dan berkata kepada dua bandit yang tersisa. Aku akan mengatakannya duluan, aku akan mengatakannya duluan. Sebenarnya, mereka, bang, tepat ketika bandit itu hendak berbicara, sebuah peluru menembus kepalanya. Dia tidak percaya pada dirinya sendiri sampai dia mati. Dia dibunuh oleh bangsanya sendiri. Dia jatuh dengan mata terbuka. Tetapi pada saat jatuh, matanya masih menatap bandit yang membunuhnya. Sekarang hanya tinggal satu orang lagi yang akan mengatakannya. Perampok yang membunuhnya menjatuhkan senjatanya dan berbaring tenang di tanah. Tapi Lazen tidak takut. Sebaliknya, dia menatap perampok yang tersisa dengan penuh minat. Lalu, kau akan mengatakannya atau tidak? Tentu saja aku sudah mengatakannya. Perampok itu perlahan menyesuaikan posisi tubuhnya dan memposisikan dirinya dengan nyaman. Orang-orang ini telah menghina kakak laki-laki kami, jadi kami menginginkan nyawa mereka. Ini sangat sederhana dan realistis. Namun Lazen tetap menyadari bahwa bandit itu tidak mengatakan apapun padanya. Tapi mereka tidak mungkin menyinggungmu, kan? Pasti ada alasannya. Titik. Bandit itu mendengus dan berkata, kelompok orang ini tidak baik. Mereka awalnya adalah Su Xiao yang melakukan kejahatan di daerah ini. Tapi aku tidak tahu apa yang terjadi 2 hari ini. Kudengar mereka telah mengikat seorang wanita muda kaya, jadi mereka begitu sombong sehingga ingin bernegosiasi dengan kakak kita. Apakah menurutmu kita akan membiarkannya pergi? Tentu saja tidak. Saat bandit itu mengatakan ini, raut wajahnya mulai menunjukkan kegembiraan. Tapi dia tidak bisa mempercayai jawabannya. Dia benar-benar berharap para bandit ini menipunya sekarang. Kau pasti berbohong, kan? Lagi pula, dia tahu bahwa Su Xiao dan Lao Zhang telah berada di sini, dan Lao Zhang juga mengatakan bahwa Su Xiao mereka hanya melakukan bisnis kecil. Jangan bodoh. Kau tidak benar-benar berpikir mereka tidak bersalah. Perampok itu tiba-tiba mulai tertawa. Kau tahu, tak satu pun dari orang-orang yang terlibat dengan kita itu tidak bersalah. Mereka semua pantas mendapatkan apa yang pantas mereka dapatkan. Bagaimana mungkin orang jahat yang memakan orang jahat seperti itu terasa buruk di matamu? Tapi sekarang Rajen tidak ingin berbicara dengannya. Dia menembakkan panah menembus tenggorokan perampok itu. Setelah menyelesaikan semua ini, Lazen berlutut tak berdaya. Penampilan Lao Zhang pernah membuatnya berpikir bahwa dia akhirnya bertemu dengan orang baik. Tapi sekarang dia tidak menyangka bahwa dia ditipu lagi, dan bukan hanya ditipu, tetapi dia juga melanggar janjinya untuk menyelamatkan orang jahat. Karena aku sendiri yang melakukan kesalahan, terserah padaku untuk mengakhirinya. Lazen menundukkan kepalanya dan berkata tanpa daya. Setelah membersihkan para perampok, Lazen memasang kembali tempat anak panahnya, mengambil busurnya, dan mulai mengikuti langkah Su Xiao untuk membunuhnya. Di sisi lain, Su Xiao dan rombongannya masih berjalan selangkah demi selangkah di salju. Bab 774. Tempat ini busuk. William masih saja tinggal di tempat ini, seolah Tuhan tidak pernah memberi mereka kehidupan yang lebih baik. Sulit sekali punya tempat tinggal, tapi TMD sudah hilang. Kata William sambil menendang salju di bawah kakinya dengan marah. Kau harus menggunakan waktu bicaramu untuk berjalan. Mungkin sekarang kau sudah keluar dari salju. Saat itu, Spring berkata, diam, kau satu-satunya yang banyak bicara. William membalas, jangan berisik. Bisakah kau berhenti sebentar? Penebang kayu di depan berkata dengan tidak sabar, tetapi dari nadanya, semua orang tahu bahwa dia mungkin akan mengeluarkan kapak di detik berikutnya. Seketika, semuanya kembali hening. Tapi Su Xiao bukanlah orang yang pendiam. Dia merasakan suara obrolan mereda, tetapi juga sangat tidak sabar, kakinya menginjak salju di tanah dan membuat jejak kaki yang lebih dalam. Tanpa berkata apa-apa, Spring juga menemukan korek api Zippo berlapis emas dari saku celananya, dan mulai memainkannya. Bisakah kau mendapatkan rokok seperti ini? Saat itu, Lao Zhang juga sangat bosan. Jangan bicara. Sepertinya aku mendengar sesuatu. Spring tidak menanggapi Lao Zhang. Jangan mengubah topik. Akan kukatakan begini. Kau tidak bisa menyalakan rokok seperti ini. Sudah kubilang, diamlah. Spring menutup mulut Lao Zhang dengan tidak sabar. Orang yang sedang berhubungan seks pun bisa merasakan kehadiran Spring. Mereka tidak sedang bercanda. Ada apa? Semuanya,
lihat aku dan aku lihat kalian, tapi aku tidak bisa mendapatkan jawaban. Tenanglah dan dengarkan baik-baik. Semua orang diam dan menutup mata. Benar saja, mereka samar-samar mendengar langkah kaki, dan langkah kaki itu bukan satu atau dua yang sporadis, tetapi sangat padat. Tidak. Mereka datang begitu cepat. William juga sepertinya terbangun dari mimpi. Dia selalu berpikir mereka berjalan cukup cepat, tetapi dia tidak menyangka mereka tidak bisa mengejar para bandit ketika mereka pergi untuk makan kotoran. Apa yang harus dilakukan? Penebang kayu itu juga berkata dengan tidak sabar, meskipun Su Xiao tidak bisa melihat dari matanya bahwa dia ingin melarikan diri, tetapi sebaliknya, dia melihat keinginan untuk menumpahkan darah dari matanya. Jika kau benar-benar tidak bisa, lawan saja. Lagi pula, kupikir kalian semua bisa bertarung. Petik 2. Lao Zhang berkata bahwa dia sama sekali tidak peduli. Kau bercanda. Spring menatap tajam Lao Zhang. Tidakkah kau tahu bahwa tim mereka dipimpin oleh Scar sendiri? Orang-orang pasti sangat penting. Mendengar ini, kerumunan orang langsung lemas seperti bola yang jatuh. Kurasa kau tidak terlalu pintar di waktu biasa. Mengapa kau tidak bisa melakukannya sekarang? Sebaiknya kau melakukan sesuatu. Lao Zhang menaruh harapan terakhirnya pada Spring. Bahkan aku mungkin tidak bisa membuat rencana yang hebat sekarang. Dulu, selalu ada rencana yang cerdas. Saat ini, Spring tiba-tiba diam. Sekarang kita bisa bicara. Tidak ada jalan lain. Seandainya kita punya senjata, mungkin kita bisa menyergap mereka secara tiba-tiba. Tapi kata-kata Su Xiao sepertinya membangunkan seseorang. Sepertinya kita dulu menyimpan beberapa senjata di gua terdekat saat kita menyimpan harta rampasan. Penebang kayu itu sepertinya tiba-tiba mengerti. Apakah kau yakin itu benar? Apakah kau berbohong padaku? William juga terkejut dengan berita mendadak itu. Sekarang dia merasa seperti berada di roller coaster, naik turun. Jika aku ingat dengan benar, seharusnya begitu. Petik 2. Kata si penebang kayu dengan nada setuju yang jarang terdengar. Seberapa jauh dari sini? Jika terlalu jauh, kita tidak punya banyak kesempatan. Tanya si penebang kayu dengan tak percaya. Seharusnya tidak jauh. Kurasa hanya beberapa menit perjalanan dari lokasi tertentu. Si penebang kayu berlari ke tempat yang diingatnya sebelum mendengarnya. Kukatakan kau akan menungguku. William pun bergegas mengikuti si penebang kayu. Kalian semua sudah lari. Siapa yang bisa membantuku? Melihat sosok di kejauhan, Lao Zhang menghela napas tak berdaya. Namun saat ini, sepasang tangan kuat memegang bahunya. Itu adalah Su Xiao yang membantunya. Ayo pergi. Jangan menahan kami, Pak Tua. Suatu hari, dia mengeluarkan pil dan memberikannya kepada Lao Zhang. Makan ini. Ini akan membuatmu berjalan lebih cepat. Lao Zhang pernah diselamatkan oleh Su Xiao sebelumnya, tetapi sekarang Su Xiao adalah orang pertama yang meminta Lao Zhang untuk menelannya. Kerumunan mulai bergegas ke tempat mereka menyimpan senjata, dan jejak kaki di jalan menjadi semakin padat. Hanya beberapa kilometer di belakang mereka, Scar sendiri memimpin sekelompok bandit, berdebat dengan jejak kaki mereka. Bos, mereka sepertinya berjalan semakin cepat ketika sampai di sini. Apakah mereka menemukan kita? Kata seorang bandit kepada Scar. Bukankah itu omong kosong? Kita perkasa. Bisakah begitu banyak orang mengetahuinya? Tapi sayangnya, mereka baru mengetahuinya agak terlambat. Scar berkata, sambil menunjukkan senyum aneh, pikirannya telah memunculkan berbagai cara untuk menyiksa kelima orang ini sampai mati. Harimau besi, saatnya kau menunjukkan rasa malumu. Scar menoleh ke arah harimau besi dan berkata, sekarang ajak sekelompok orang bersamamu dan ambil jalan pintas untuk mengejar mereka, dan hentikan mereka sepenuhnya. Setelah mendengar perintah Scar, dia hanya mengangguk sedikit dan memimpin beberapa orang untuk berlari ke depan dengan cepat. Sekarang harimau besi masih dalam keadaan lama, terlihat sedikit lesu, tetapi Scar tahu bahwa begitu harimau besi memasuki keadaan bertarung, hanya sedikit orang yang dapat menatapnya. Bagaimana kabar kalian? Ada berapa banyak barang? Saat ini, di langit bersalju, ada 5 orang dengan bentuk berbeda yang berkerumun di sebuah gua kecil. Gua kecil ini adalah tempat para penebang kayu berharga menyebut sebagai tempat penyimpanan sementara harta rampasan mereka. Meskipun mereka tiba di tempat ini, mereka tampaknya telah melupakan satu hal, yaitu, tanah di tempat ini telah membeku karena dingin, sekeras batu. Untungnya, mereka telah menyiapkan beberapa balok kayu besi di samping gua sebelumnya. Namun, setelah menggali beberapa meter, balok kayu besi itu berubah bentuk dan retak. Ayo, kita selesai lagi. Kata Su Xiao dengan tidak sabar sambil melempar sekop ke samping. Tetapi William dan penebang kayu tidak menyerah. Kapak di tangan mereka patah, jadi mereka menggali dengan tangan kosong. Ketika tangan mereka sakit, mereka memukulnya dengan batu di samping mereka. Bagaimanapun, mereka berusaha sekuat tenaga untuk menggali ke bawah. Tetapi kekuatan manusia selalu terbatas, tidak peduli bagaimana mereka melakukan gerakan ini, tampaknya tidak ada perubahan yang jelas.
Jika terus seperti ini, kita akan mati. Lao Wang juga bersembunyi di satu sisi, berkata sambil gemetar. Tetapi melihat situasi ini, Su Xiao tahu bahwa dia harus melakukannya. Memanfaatkan kelengahan mereka, Su Xiao diam-diam telah kehilangan beberapa pil berharganya. Shen Li Dan. Benar saja, ketika satu pil jatuh, Su Xiao tiba-tiba merasa penuh kekuatan, dan darah mengalir deras di tubuhnya. Minggir! Minggir! Biar aku coba. Sue berjalan mendekat sambil tersenyum dan mendorong William serta penebang kayu itu ke samping. Saat ini, mereka sudah lelah menggali, dan kedua penebang kayu itu bersandar pada sandong untuk melihat apa yang bisa dilakukan Su Xiao. Cobalah saja. Kau mungkin jago berkelahi, tapi menggali tanah beku itu pekerjaan fisik. Bisakah kau benar-benar melakukannya? William menyingkir dan berkata sambil tersenyum. Su Xiao tidak memperhatikan apa yang mereka lihat. Dia menarik napas dalam-dalam dan menginjak tanah dengan keras. Pop! Terdengar suara renyah dari tanah beku. Apa? Saat ini, William dan penebang kayu sama-sama terkejut. Mereka berusaha sekuat tenaga menggali gambar bergerak yang tidak bisa dibuka sama sekali, tetapi malah hancur di bawah kaki Su Xiao. Namun sebelum mereka sempat bereaksi, Su Xiao mengangkat kakinya dan menginjak lapisan es abadi lagi. Pop! Kali ini suaranya lebih jelas daripada sebelumnya. Sepertinya Su Xiao langsung menghancurkan semua gambar bergerak itu. Di bawah tatapan tak percaya William dan Geoff, Sue berjalan ke samping sambil tersenyum pelan. Gali, cepat. Sue bersiul sambil tersenyum. Saat ini, William dan penebang kayu tidak berani lengah, dan mereka dengan cepat meraih tanah yang longgar di bawah kaki mereka. Tak lama kemudian, sebuah kotak kecil dikeluarkan. Tetapi sebelum mereka berdua sempat beristirahat, pegas membuka kotak itu. Di dalamnya terdapat beberapa pistol kecil dan senapan laras ganda. Beberapa orang bergegas maju dan mengambil beberapa pistol kecil satu persatu, tetapi Su Xiao tidak terburu-buru memberi tahu mereka. Setelah masing-masing dari mereka mendapatkan pistol, Su Xiao perlahan mengambil senapan laras ganda dan dengan hati-hati mengambil beberapa peluru timah besar. Pada saat ini, orang lain menemukan bahwa ada sesuatu yang salah dengan pistol yang mereka ambil. Ternyata pistol-pistol itu telah terkubur di bawah permukaan tanah untuk waktu yang lama. Pistol-pistol ini telah membeku sepenuhnya. Bahkan minyak di dalam pistol telah mengeras menjadi satu bagian, dan tidak dapat ditembakkan sama sekali. Sial, sudah berakhir lagi. Pertama-tama, William tidak bisa menahan napas. Dia melempar pistol itu ke samping dan duduk sambil menghela napas. Jangan khawatir. Apakah kamu terus menggali? Mungkin kita mengubur sesuatu yang lain di dalamnya. Spring sepertinya memiliki kesempatan untuk mengatakan sesuatu, dia menatap penebang kayu dengan penuh harap. Tetapi penebang kayu juga menggelengkan kepalanya tanpa daya. Sepertinya hanya ini yang mereka miliki. Setelah mengetahui berita itu, Spring juga menghela napas dan duduk di tanah, menghela napas tanpa daya. Bab 775. Jangan khawatir. Mungkin kita bisa memperbaiki senjata-senjata ini, kan? Lao Zhang tidak tahu banyak tentang senjata, tetapi dia juga berkata dengan mata penuh harap, seperti Spring. Jangan bercanda, Pak. Duduk dan istirahatlah. Setiap senjata ini memiliki struktur dan bagian yang berbeda. Bahkan pegas di dalamnya pun tidak sama. Bisakah Anda memberitahu saya cara memperbaikinya? Spring menatapnya dengan jijik dan berkata. Maka keempatnya duduk di tanah dan kehilangan semangat bertarung mereka. Sejauh ini, aku harus melakukannya sendiri. Saat ini, Su Xiao, yang selama ini diam, akhirnya berkata. Apa? Keempat orang itu, masing-masing menunjukkan ekspresi tidak percaya. Meskipun mereka pernah mendengar bahwa Su Xiao sangat cakap sebelumnya, mereka tidak percaya bahwa Su Xiao dapat menghentikan orang-orang yang mengejar mereka dengan senapan. Kenapa kalian tidak percaya? Jangan percaya. Sue menatap wajah mereka sambil tersenyum. Mungkin mereka sedang duduk di tanah. Tidak. Tidak. Terima kasih, terima kasih. Saat itu, keempat orang itu bergegas mendekat dan melayang ke atas. Mereka memotret butiran salju dan debu di tubuh Su Xiao dan berkata dengan senyum sopan. Melihat keempat orang itu, Su Xiao tidak bisa berbuat apa-apa. Sepertinya mereka dulunya anjing. Su Xiao menggelengkan kepala dan menghela napas. Sekarang jangan terburu-buru. Aku tidak bisa menjamin bisa bertahan terlalu lama, tapi... Semua orang tahu bahwa seberapa banyak pun yang kau katakan di depan, itu omong kosong. Hanya kalimat ini yang benar-benar penting. Namun, sampai sekarang, mereka bersedia menyetujui apapun yang dikatakan Su Xiao. Kau bilang, kami semua mendengarkan. Grandiose memimpin untuk berkumpul, dengan hormat berkata kepada Su Xiao. Melihat wajah Su Xiao tidak bisa tidak memikirkan ekspresi Taobao yang dulu menatap Su Xiao di awal. Sekarang sangat kontras dengan ekspresi meremehkan di awal. Kalian harus memberitahuku kemana kalian akan pergi.
Jika aku bisa kembali hidup-hidup, aku tidak ingin melewatkannya. Su berkata lembut sambil tersenyum. Tapi sekarang permintaan ini bukan lagi permintaan, bahkan jika Su Xiao sekarang menyuruh mereka semua berlutut, memanggilnya ayah, mereka semua setuju. Apa itu? Obrolan yang bagus, obrolan yang bagus. Spring melambaikan tangan dan menoleh ketiga orang lainnya. Siapa di antara kalian yang punya pendapat? Melihat senyum kuning Su, ketiga orang lainnya menggelengkan kepala. Baiklah, mari kita selesaikan masalah ini. Sekarang kau bisa pergi dan jangan menoleh ke belakang. Begitu selesai bicara, Su mengangkat pistolnya dan berjalan ke arah berlawanan. Namun untuk membujuk mereka agar tidak menoleh ke belakang, jelas terlihat bahwa Su tersenyum. Sekarang mereka tidak akan pernah menoleh ke belakang, bahkan jika Su Xiao menodongkan pistol ke kepala mereka dan menyuruh mereka menoleh. Melihat keempat sosok itu, seperti dibebaskan, dia berlari ke depan. Su Xiao menggelengkan kepalanya tanpa daya. Sepertinya sekarang, kita hanya bisa mengandalkan kekuatan kita sendiri. Su Xiao berkata pada dirinya sendiri. Melihat sosok mereka perlahan menjauh, Su Xiao akhirnya mengucapkan kata-kata yang sudah lama tidak diucapkannya. Sistem. Benar saja, suara yang familiar terdengar di benaknya. Sistem baik-baik saja. Mendengar kalimat ini, Su tersenyum kecil dan menenangkan hatinya. Bantu aku mendeteksi lokasi musuh terdekatku. Sistem tidak menjawabnya, tetapi bekerja sangat cepat. Setelah beberapa saat, posisi Tihu dan 4 bandit lainnya yang mengikutinya ditandai. Sekarang dia hanya beberapa ratus meter dari Su Xiao. Tetapi seperti kata pepatah, 5 meter terpisah di salju adalah gunung yang besar, dan sekarang dia dan Su Xiao terpisah ratusan meter. Sekarang sudah hampir malam, badai salju sangat dahsyat, dan menutupi jejak kaki Su Xiao, yang membuat Iron Tiger kesulitan. Dia tahu apa yang akan dilakukan Scar kepada mereka yang tidak mematuhi perintahnya, tetapi sekarang dia tidak menghentikan sekelompok dari mereka, dan sulit bagi Iron Tiger untuk bernegosiasi. Kalian menyebar dan lacak ke 4 arah yang berbeda. Begitu kalian menemukan jejak kaki yang mudah ditemukan, jangan langsung melakukannya. Pertama, tunjukkan posisi kalian dengan bom sinyal. Tihu memberitahu beberapa bawahannya. Baik. Jangan khawatir, Tiger. Orang-orang ini senang untuk pergi. Biasanya, mereka hanya diintimidasi oleh Iron Tiger, tetapi sekarang mereka jarang memiliki kesempatan untuk beraksi. Bagaimana mungkin mereka tidak memanfaatkannya? Setelah menerima perintah, mereka meninggalkan tempat itu seperti kuda pacu dan berlari ke arah kemungkinan pergerakan Su Xiao. Tetapi berdiri di tempat yang sama menyaksikan mereka pergi, Iron Tiger merasakan sedikit kegelisahan. Di sisi lain, Su Xiao memegang senapan laras ganda dan berlari di atas salju dengan sangat keras. Meskipun sistem telah membantu Su Xiao untuk mengetahui posisi beberapa musuh, Su Xiao tidak berani menganggapnya enteng. Lagi pula, dia tidak tahu senjata apa yang akan digunakan musuh untuk melawannya. Namun setidaknya ini menguntungkan Su Xiao karena orang-orang di sini tersebar, sehingga dia dapat menyerang masing-masing musuh terlebih dahulu. Su Xiao memimpin lari menuju musuh di depannya. Sekarang jarak antara orang-orang di ruangan ini dan dirinya semakin mengecil, dari 100 meter pertama menjadi 50 meter di belakang. Namun musuh tampaknya tidak menyadari kedatangan Su Xiao. Dia masih mencari jejak Su Xiao dan kelompoknya seperti orang bodoh. Semakin dekat, Su Xiao memperlambat langkahnya, perlahan mendekatinya. Tapi sekarang badai salju sangat dahsyat, angin bersiul, menyapu salju, tanpa ampun menerpa wajah semua orang. Sekarang sulit untuk melihat, bahkan mendengar. Tapi semua ini bukanlah masalah bagi Su Xiao. Setelah memakan Senlidan, seluruh tubuh Su Xiao memancarkan panas, dan darahnya sepertinya akan menyembur kapan saja. Sekarang Su Xiao merasa jaket katunnya pun menjadi beban baginya. Banyak salju di dekat Su Xiao akan mencair dan menjadi genangan air. Su Xiao perlahan mendekati bandit itu. Klik. Saat bandit itu masih mencari jejak urusan Su Xiao, tiba-tiba ia merasakan sesuatu di belakang kepalanya. Jangan bergerak. Suara berat Su Xiao terdengar dari belakangnya. Benar saja, ketika nyawa seseorang terancam, ia akan sangat patuh. Berbaliklah perlahan, jangan terlalu banyak bergerak. Kata Su sambil tersenyum pelan. Bandit itu melakukan hal yang sama. Tapi Su Xiao masih belum begitu mengerti, ia berkata begitu karena takut pada Su Xiao, atau karena cuaca dingin. Namun tepat sebelum pertengkaran itu berakhir, bandit itu membuka laras pistol dengan sangat lincah, dan yang lainnya dengan cepat mengeluarkan belati dari mantelnya dan menusuk perut Su Xiao. Betapa liciknya. Meskipun Su Xiao terkejut dengan taktik bandit itu, sayangnya tindakannya terlalu lambat di mata Su Xiao. Pop! Dengan lambaian Su Xiao gagang pistol itu menyambar belati di tangannya, dan belati itu pun tertancap dalam-dalam di salju, dan segera terkubur oleh salju. Seluruh proses hanya berlangsung beberapa detik, dan bandit itu masih linglung. Selamat tinggal, kata Sue dengan senyum dingin, lalu menarik pelatuknya.
Bang! Angin dan salju yang menusuk menutupi suara tembakan. Setelah suara keras, hanya tersisa setengah kepala bandit itu, dan tubuhnya roboh tak berdaya di tanah. Yang dia pahami adalah tubuhnya membeku karena cuaca yang sangat dingin. Tapi masih ada 3 bandit yang tersisa. Su Xiao dengan hati-hati menggeledah tubuh bandit yang terbunuh, tetapi sayangnya, Su Xiao hanya menemukan pistol Glock, dan pistol itu berkarat dan penuh noda minyak. Tampaknya pistol itu sudah lama digunakan. Apakah pistol itu masih bisa ditembakkan atau tidak, masih menjadi masalah. Terlebih lagi, dalam cuaca bersalju tebal ini, apakah peluru dapat menembus salju yang deras menuju musuh masih menjadi pertanyaan. Namun bagaimanapun juga, Su Xiao memasukkan pistol Glock itu ke dalam mantelnya, dan mengambil semua magasin yang tersisa. Sistem mencari musuh lain yang terdekat dengannya. Tetapi sistem memberi Su Xiao 2 pilihan kali ini. Yang satu adalah bandit lain, dan yang lainnya adalah Iron Tiger. Su Xiao memejamkan mata dan berpikir sejenak. Akhirnya, dia memutuskan untuk menyelesaikan masalah bandit terlebih dahulu. Setelah mengambil keputusan, Su Xiao dengan cepat berlari ke posisi bandit lain. Setelah beberapa menit berjalan, Su Xiao telah mendekati posisi bandit tersebut. Tetapi yang membuat Su Xiao tertawa dan berteriak adalah bandit itu tampaknya telah menemukan beberapa jejak tindakan Lao Zhang. Ternyata Lao Zhang dan gengnya begitu terburu-buru sehingga setiap jejak kaki tertanam dalam di salju. Akibatnya, Feng Shui tidak bisa bersembunyi sejenak dan ketahuan oleh bandit itu. Sekarang dia mengeluarkan alat pemancar sinyal dari mantelnya, siap mengirimkan sinyal ke Iron Tiger. Tapi Su Xiao tentu tidak akan membiarkannya berhasil. Su Xiao tiba-tiba terpeleset di atas salju dan menembaknya di perut. Tiba-tiba, darah berhamburan. Tapi di sini bandit itu masih menahan rasa sakit, menarik pelatuk pistol sinyal. Hosh! Sebuah cahaya merah menyala muncul di udara, yang sangat jelas. Kali ini, bahkan Su Xiao tahu bahwa situasinya tidak baik. Melihat bom sinyal merah yang naik di kejauhan, Scar, yang hampir 1 kilometer jauhnya dari Su Xiao, mengerutkan kening. Sepertinya ikan besar telah memakan umpan. Scar tidak bisa menahan senyum dan menjulurkan lidahnya untuk menjilat sudut mulutnya, seolah-olah dia akan makan besar. Tapi saat ini, Tihu, ratusan meter jauhnya dari Su Xiao, juga telah menemukan bom sinyal tersebut. Sekarang bersalju, dan sulit untuk melihat orang dari jarak beberapa meter, tetapi Tihu tetap patuh dan berlari ke arah bom sinyal. Tangan Iron Tiger menggenggam erat senapan semi-otomatis tipe 56. Selama ia melihat suara senyum Su, ia akan langsung terbunuh. Dengan iklim dan lingkungan seperti ini, begitu seseorang tertembak, sama sekali tidak ada kemungkinan ia akan selamat. Su Xiao, yang baru saja membunuh seorang Tu Fei, tahu bahwa pasti ada lebih banyak orang yang berlari ke arahnya sekarang, jadi dia berlari ke puncak bukit kecil. Meskipun dia tidak bisa mendapatkan karir yang lebih baik, setidaknya dia bisa bersembunyi di sini. Tidak mudah bagi orang lain untuk menemukannya, dan dia bisa menyergap dirinya sendiri. Su Xiao dengan cepat mengambil pistol bintang 5 di tangan bandit itu, dengan hati-hati memasukkannya ke dalam sakunya, dan mengambil semua beberapa magasin yang dimilikinya. Bab 776. Su Xiao melangkah 2 langkah sekaligus, bergegas menyeberangi salju di sekitarnya dan berlari menuju lereng bukit. Beberapa menit kemudian, Su Xiao dengan lancar tiba di lereng bukit, dia tiba-tiba meluncur turun, seluruh tubuhnya terbaring di lereng bukit. Sistem, bantu aku menemukan posisi terdekat denganku. Kata Su Xiao dalam hatinya. Tunggu sebentar. Sistem dengan cepat membantu Su Xiao mengunci musuh terdekatnya. Tidak mengherankan, musuh terdekat Su Xiao adalah Taihu. Dia sekarang memegang senapan semi-otomatis erat-erat dengan kedua tangan dan meraba-raba ke arah Su Xiao. 5 atau 6 senapan semi-otomatis. Su tersenyum dan menghela napas. Sebagai senapan tiruan di tahap awal reformasi dan keterbukaan, senjata ini telah menunjukkan kekuatannya di medan perang. Meskipun ditakdirkan untuk dieliminasi segera setelah muncul, prestisenya masih dikenal dunia. Sistem. Panggil Su Xiao lagi. Sistem baik-baik saja. Mendengar jawaban ini, Su tersenyum dan mengangguk gembira. Bantu aku menemukan jangkauan efektif dan kerusakan senjata ini. Benar saja, setelah beberapa saat, sistem itu terdiam, tetapi Su Xiao sangat jelas bahwa sistem itu membantunya menghitung jangkauan efektif senjata dan kemungkinan posisi si harimau besi yang akan menembak Su Xiao. Setelah beberapa saat, sistem akhirnya berbicara. Senapan semi-otomatis tipe 56 memiliki jangkauan efektif 400 meter dan jangkauan maksimum 1500 meter. Senapan ini berisi puluhan peluru dan kaliber pelurunya adalah 7,62 mm, perkiraan lokasinya telah disimpulkan. Setelah melaporkan semua informasi tentang senjata tersebut, sistem menandai kemungkinan lokasi si harimau besi dengan tanda terang di dekat Su Xiao. Posisi ini setidaknya berjarak 200 meter dari lereng bukit Su Xiao.
Bahkan Su Xiao ragu apakah Taihu dapat mendengar suaranya sendiri di tengah salju lebat. Lagi pula, ada angin kencang dan salju lebat di sekitarnya. Dan salju tahu bahwa jejak kaki Su Xiao telah terkubur ketika dia baru saja mendaki lereng. Namun setidaknya sistem berspekulasi bahwa ini adalah lokasi yang paling mungkin, dan Su Xiao tidak punya alasan untuk meragukannya. Katakan padaku kerusakan apa yang bisa kau lakukan padaku. Lanjut Su Xiao. Lokasi yang paling mungkin terkena adalah bahu, dada, dan dahi. Lanjut sistem. Menembak ke posisi yang telah ditentukan dapat menyebabkan luka tembus. Setelah mengenai sasaran, akan menyebabkan banyak pendarahan. Tingkat kelangsungan hidup jika mengenai bahu adalah 3%, dan tingkat kelangsungan hidup jika mengenai dada adalah 0%. Tingkat kelangsungan hidup jika mengenai dahi adalah 0%. Mendengar analisis sistematis tersebut, Su Xiao tak kuasa menahan tawa getir. Artinya, aku tidak bisa menembak, atau aku akan mati. Jika Su Xiao melihat duel dari sudut pandang orang biasa, dia mungkin akan takut, tetapi sekarang Su Xiao mendapat bantuan dari sistem, dia tentu saja memiliki kepercayaan diri. Su Xiao tertawa terbahak-bahak, Iron Tiger baru saja melihat jalan, di belakang Iron Tiger, ratusan meter jauhnya, Scar telah memimpin sekelompok orang turun ke sisi ini. Sistem memberitahu saya di mana posisi menembak terbaik. Su Xiao tiba-tiba teringat posisinya, mungkin tidak bagus, jadi dia terus bertanya. Ini posisi terbaik. Tidak perlu diubah. Mendengar sistem tersebut, bahkan Su Xiao pun tak percaya dengan apa yang didengarnya. Apakah kau benar-benar memiliki bakat ini? Su Xiao sangat terkejut, tetapi karena sistem mengatakan bahwa ini adalah posisi terbaik, Su Xiao tetap tidak ragu. Sekarang dia hanya memiliki 2 pistol dan senapan laras ganda. Meskipun dia bisa membunuh orang hanya dengan 1 senjata, dalam cuaca bersalju seperti ini, tembakannya mungkin melenceng, jaraknya lebih pendek, atau bahkan meleset dari sasaran. Bisa dikatakan bahwa kecuali dia menembak tepat di kepala musuh, tembakan yang lebih akurat adalah omong kosong. Su Xiao dengan cepat mengeluarkan 2 pistol dan meletakkannya di depannya, agar dia bisa langsung mempelajari dan menggunakannya. Tangannya erat memegang senapan laras ganda, menunggu kedatangan Iron Tiger. Meskipun dia tidak bisa melihat jari-jarinya dalam angin dan salju, Su Xiao masih menyeret posisi yang ditandai oleh sistem untuk melihat sosok Iron Tiger. Di tanah, ada juga rel kereta api yang terhubung dengan Su Xiao, yang menandai jarak antara Taihu dan Su Xiao. Dan terlihat jelas, jarak Iron Tiger dengan Su Xiao semakin dekat. Benar saja, orang-orang yang penting untuk dilukai bukanlah si ember. Su Xiao menghela napas. Dalam cuaca bersalju seperti ini, selama kau menyimpang 1 langkah, kau akan tersesat. Namun, Taihu tidak hanya tidak tersesat, tetapi berkat posisi yang baru saja dia nilai dan perasaannya sendiri, dia secara ajaib menemukan Su Xiao di depannya. Tampaknya pria ini bukan hanya seorang ahli bela diri, tetapi juga memiliki kemampuan militer yang mumpuni. Memikirkan hal ini, Su Xiao menjadi semakin gugup. Meskipun sekarang ada sistem yang membantunya, ini adalah pertama kalinya dia menghadapi konfrontasi bersenjata seperti ini. Dia tidak punya nyali dan berpikir dia bisa membunuh Taihu dengan 1 tembakan. Saat suara Iron Tiger semakin dekat, Su Xiao semakin erat memegang senapan laras ganda. Mustahil untuk menembak dengan akurat. Su Xiao hanya bisa berharap bisa mengenai Taihu 1 atau 2 kali dengan jangkauan tembakan senapan laras ganda itu. Bahkan jika 1 peluru mengenai Taihu, itu akan meningkatkan peluangnya untuk menang. Benar saja. Seperti yang dihitung oleh sistem, Iron Tiger mencapai posisi yang telah ditentukan, setengah berjongkok, memegang erat senapan semi-otomatis tipe 56 di tangannya. Tampaknya sistem tidak menemukan di mana Su Xiao berada, jadi bagaimana sistem bisa menilai bahwa dia akan menembak di posisi ini? Su Xiao merasa sangat aneh. Meskipun Su Xiao sekarang dapat melihat dengan jelas di mana harimau besi itu berada melalui logo sistem, di sisi lain harimau besi itu, wajahnya tertutup salju, bagaimana dia bisa melihat Su Xiao? Saat Su Xiao bingung, dia menemukan bahwa sepotong tanah beku di bawah tubuhnya mulai mengendur. Setelah dilihat lebih dekat, ternyata itu bukanlah tanah beku sama sekali, melainkan batu yang retak dan ukurannya tidak kecil. Dari sini Su Xiao tahu bagaimana harimau besi itu menemukan posisinya. Benar sekali, tidak ada bencana buatan manusia, dan ada bencana alam. Meskipun Su Xiao menghela napas seperti itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menundukkan kepala dan mencoba menjaga posisinya serendah mungkin. Batu itu menggelinding menuruni lereng bukit dengan cara ini. Meskipun suara gemuruh segera menghilang dalam deru angin, tetapi batu itu menggelinding semakin cepat, dan akhirnya perlahan menggelinding ke kaki harimau besi. Su Xiao dapat melihat bahwa harimau besi itu menjadi waspada sesaat. Senapan di tangannya juga langsung mengarah ke posisi Su Xiao. Akibatnya, dia bukanlah orang bodoh. Meskipun biasanya dia terlihat pendiam, murung, dan sedikit bodoh, otaknya sebenarnya sangat cerdas, itulah sebabnya Scar mempercayainya.
Dia bisa melihat sebuah bukit kecil di depannya dengan kerikil. Dan kerikil itu bisa menggelinding begitu jauh kapan saja, yang menunjukkan bahwa lereng bukit itu cukup curam. Meskipun Su Xiao sekarang bersembunyi di lereng bukit, menghadap harimau besi, dia masih berusaha sebaik mungkin untuk merendahkan tubuhnya dan mencoba agar harimau besi tidak mengetahuinya. Tetapi bahkan jika Lord melakukannya, laras senapan harimau besi, atau perlahan-lahan mengarah padanya. Su Xiao dapat melihat semua ini dengan jelas di logo sistem. Apa yang harus dilakukan? Su Xiao memikirkannya, tetapi dia masih belum bisa memikirkan cara lain. Sistem, bisakah kau membantuku menandai lintasan tembakan Iron Tiger? Tanya Su Xiao sambil tersenyum. Benar saja, sebelum suara Su Xiao selesai, sistem mulai bekerja, dan mulai menghitung ruang dan jarak di sekitarnya, rintangan, dan defleksi lintasan. Akhirnya, setiap lintasan yang mungkin diluncurkan Tihu ditandai dengan garis merah di mata Su Xiao. Ya Tuhan, sangat padat. Melihat garis merah besar di depannya, Su tidak bisa menahan senyum. Tapi setidaknya Su Xiao sekarang dapat menggunakan lintasan yang telah ditentukan ini untuk menghindari kemungkinan posisi tembakan Iron Tiger. Sepanjang lintasan, Su Xiao perlahan bergerak ke kiri, membiarkan bahunya menghindari jalan. Sistem, apakah perhitunganmu akurat? Su Xiao ragu untuk bertanya. Karena lingkungan yang selalu berubah, setiap menit dan setiap detik lintasan perlu dihitung ulang. Setelah mendengar ini, Su mengerti sambil tersenyum. Jika kita membiarkan sistem menghitung lintasan secara terus-menerus setiap menit, garis merah di mata Su Xiao mungkin berubah-ubah, dan hasil akhirnya adalah Su Xiao berada di belakang garis merah, dan bahkan dia sendiri tidak tahu harus bersembunyi di mana. Oleh karena itu, lintasan yang dapat diberikan sistem kepadanya hanyalah lintasan yang lebih mungkin, bukan lintasan yang akurat. Meskipun Su Xiao sangat jelas bahwa dalam kasus ini, celah dan penyimpangan 1 cm pun berakibat fatal, dia tetap sangat berterima kasih atas apa yang telah dilakukan sistem untuknya. Sistem, bantu aku menandai lokasi senapanku. Lanjut Su Xiao. Benar saja, setelah beberapa saat, beberapa lingkaran biru tidak beraturan muncul di sekitar Iron Tiger. Tetapi yang membuat Su Xiao merasa lebih tidak nyaman adalah jangkauan peluru ini terlalu lebar. Peluang untuk mengenai Iron Tiger sangat rendah. Dan itu masih karena ketidakakuratan sistem. Jika benar-benar beruntung, sangat mungkin Su Xiao bahkan menembak 2 kali, hasilnya bahkan tidak akan menghasilkan serpihan. Sialan. Aku keluar untuk memijat dokter, tapi aku masih membawa senapan di belakangku dan mengambil kedua pistol dengan hati-hati. Sepertinya hanya itu caranya. Meskipun Su Xiao sudah meminum pil yang bisa menahan dingin dan lingkungan buruk di sekitarnya, dia tetap gemetar kemarin. Apakah aku takut? Bahkan Su Xiao pun terkejut dengan masalah ini. Su Xiao, yang dulunya menganggap dirinya sebagai dewa, kini merasa tidak berbeda dengan orang biasa. Namun, rasa takut itu wajar. Sekarang, di saat kritis, bagaimana mungkin dia bisa tenang? Ayo, coba lihat kemana tembakan pertamamu. Su Xiao menarik napas dalam-dalam, menggenggam erat 2 pistol di tangannya. Saat Su Xiao memegang pistol, sistem langsung menandai lintasan tembakan pistol Su Xiao dengan garis biru. Meskipun jangkauan peluru pistol masih sangat jauh, itu lebih baik daripada senapan. Benar saja, Tihu sedikit membidik lagi dan menembakkan tembakan pertama dengan ganas. Bang! Meskipun Qiang Sheng langsung tertutup angin yang berhembus kencang, Su Xiao masih bisa merasakan ancamannya. Wosh! Sebuah peluru melesat melewati kepalanya. Bab 777. Meskipun dia selamat, Su Xiao bisa merasakan jantungnya berdebar kencang. Dia terus terengah-engah, tetapi ketika tim tuan rumah ragu-ragu, Tihu sudah menembakkan tembakan kedua. Hosh! Meskipun tembakan kedua tidak terlalu dekat dengan Su Xiao bisa mendengar suara ledakan di udara. Bahkan jika tidak mengenai tubuhnya, hanya melihat peluru-peluru itu berterbangan saja sudah bisa membuat orang panik. Su Xiao sangat terkejut, dalam cuaca seperti ini, Iron Tiger bahkan bisa bermain dengan akurasi seperti itu, dia tidak berani membayangkan, jika sekarang tidak ada risiko, berapa kali dia harus mati. Sistem, tolong beritahu saya waktu menembak terbaik saya. Sue bertanya sambil tersenyum. Waktu terbaik untuk menembak adalah 3 menit kemudian. Mendengar sistem, awalnya saya bingung, tetapi kemudian saya mengerti. 3 menit cukup waktu bagi Tihu untuk membidik dengan hati-hati di setiap sudut tempat Su Xiao mungkin bersembunyi, dan menghabiskan peluru di pistol satu persatu. Sekarang saya telah menembakkan 2 tembakan, itu berarti dia akan menembakkan 8 tembakan lagi. Merangkak di depan harimau besi, tak jauh dari 8 peluru beruntun. Jika tidak ada instruksi sistematis, Su Xiao akan mengira dirinya gila. Meskipun sistem tidak memberitahunya seberapa besar kemungkinan dia untuk bertahan hidup, dan Su Xiao tidak berani bertanya, dia yakin bahwa peluangnya untuk menghindari setiap peluru kurang dari 50%. Sial, aku tidak mau mati di sini. Su Xiao siap mundur saat ini.
Sekarang Tiu belum menemukan posisinya, tetapi dia dapat memanfaatkan lereng bukit ini untuk meluncur turun dan melarikan diri ke sini. Mungkin sudah terlambat. Tetapi sayangnya, sistem juga dapat membaca pikiran batin Su Xiao. Melarikan diri saat ini, kemungkinan mati adalah 100%. Mendengar sistem, Su Xiao panik lagi. Apa yang kau katakan? Su Xiao sekali lagi meragukan otoritas sistem. 200 meter di belakang terdapat sebuah danau yang tidak sepenuhnya membeku. Kemungkinan jatuh ke air adalah 100% dan kemungkinan lolos adalah 2%. Mendengar suara sistem itu, Su Xiao kembali mengomel. Jelas, dibandingkan dengan ditembak, Su Xiao masih tidak ingin tenggelam di air. Di mata Su Xiao, ini adalah cara mati yang paling pengecut. Dan sekarang airnya membeku. Bahkan jika dia meminum pil Kuhan, dia mungkin tidak dapat menahan air es yang memenuhi tubuhnya. Perasaan itu pasti sangat menyakitkan. Su Xiao berpikir liar, tetapi dalam sekejap mata, peluru lain melesat. Hosh! Su Xiao Meng terjatuh ke dasar jurang. Sekarang Su Xiao tidak berani mendongak untuk melihat kemana peluru itu pergi. Dia hanya bisa merasakan bahwa dia semakin dekat dengan kematian. Dia bahkan bisa mendengar ocehan Dewa Tengkorak. Dia sepertinya bersembunyi di tengah angin dan salju dengan tenang, menunggu Su Xiao dibawa pergi oleh sebuah peluru. Kemudian dia mengikat lehernya dengan rantai dan menyeretnya ke tanah. Sekarang tersisa 7 peluru di Iron Tiger. Bagaimana mungkin bisa bertahan dari 7 peluru? Tetapi di sisi Su Xiao, ketika dia masih berjuang dengan psikologinya, sistem tiba-tiba memberi peringatan. Sekarang adalah waktu terbaik untuk menembak. Mendengar kalimat ini, Su Xiao awalnya tidak bereaksi, tetapi hanya memikirkannya dan tiba-tiba menyadari. Begitulah. Su Xiao tidak bisa menahan diri untuk tidak terlihat senang. Sistem meminta Su Xiao untuk menunggu selama 3 menit, bukan untuk membiarkan Tai Hu menghabiskan semua pelurunya, tetapi untuk menghitung bahwa senapan Tai Hu akan membeku pada saat ini. Benar saja, dengan bantuan logo sistem, kita secara bertahap dapat melihat sosok Tai Hu yang marah. Pagi itu, ia berjongkok di tempat yang sama, tangannya dengan giat memainkan senapan di tangannya. Sepertinya keadaan akan berbalik. Su terkekeh. Sistem, sekarang beritahu aku kemungkinan pemulihan senapan dari stasiun kereta api. Setelah sedikit perhitungan, sistem memberikan jawaban. Kemungkinan perbaikannya adalah 20%. Setelah mendengar ini, Su Xiao merasa lega. Meskipun mereka semua dipersenjatai dengan berbagai macam senjata, karena sudah lama rusak dan tidak memiliki suku cadang pengganti, senjata-senjata itu selalu dalam kondisi kritis. Sangat mungkin mereka tidak akan bisa menembak lagi. Terlebih lagi, sekarang Tiu hanya menggunakan senjata ini di tempat yang sangat dingin dan bersalju. Tidak peduli seberapa bagus kualitas senjata ini, aku khawatir sekarang sudah penuh dengan butiran salju. Memikirkan hal ini, Su tersenyum dan tanpa sadar mengambil 2 pistol di tangannya untuk melihatnya. Berapa kemungkinan kedua pistolku akan gagal? Su Xiao bertanya dengan gelisah. Kemungkinan gagalnya adalah 15% dan 30%. Sialan. Su Xiao menggelengkan kepalanya tanpa daya dan menyembunyikan tubuhnya. Tampaknya kemungkinan gagal kedua pistol ini tidak lebih rendah dari senapan Iron Tiger. Tetapi daripada bersembunyi di sini dan membiarkan Tai Hu memperbaiki senapannya, lebih baik mengambil inisiatif untuk menyerang sekarang dan mengejutkannya. Terlebih lagi, beberapa ratus meter di belakang Iron Tiger, Scar telah datang ke sini bersama sekelompok anak buahnya. Namun dalam pertempuran, Su Xiao tidak ingin mengikuti instruksi sistem. Dia hanya melakukan yang terbaik dalam pertarungan jarak dekat. Saat itu, Su Xiao menuruni lereng dan meluncur dengan cepat. Pistol Glock dan pistol bintang 5 hitam tergenggam erat di tangannya. Kecepatan Su Xiao meluncur begitu cepat sehingga dia menggulung satu demi satu kepingan salju di belakangnya. Situasi ini akan diketahui lain kali. Pasti akan berarti, apalagi Tiu, orang yang sangat sensitif. Tapi dia tidak punya kesempatan lain. Su Xiao menarik pelatuk pistol bintang 5 hitam. Namun suara dari Su Xiao membuatnya merasa akan terjadi bencana besar. Klik. Suara ini tidak baik. Seperti yang diharapkan, pistol macet. Tetapi tanpa menunggu sistem mengingatkan Su Xiao, dia dengan cepat membuang pistol itu dan memegangnya erat-erat, hanya pistol Glock yang tersisa. Sosok harimau besi di depan Su Xiao secara bertahap menjadi jelas. Dia menarik pelatuk beberapa kali berturut-turut. Bang-bang. Serangkaian tembakan keras terdengar di depan Tiu. Meskipun aku tidak tahu hasilnya, Su Xiao mendengar suara yang paling ingin didengarnya. Plop. Seperti suara keras yang menghantam. Suara itu terdengar sangat keras di telinga Su Xiao. Meskipun sekarang bersalju, Su Xiao mendengarnya dengan sangat jelas. Petik 2. Sistem memberitahuku probabilitas bertahan hidup target. Kata Su dengan bersemangat sambil tersenyum. Tingkat bertahan hidup target adalah 20%. Apa? Su Xiao bingung. Sepertinya Tai Hu masih bernapas.
Su Xiao dengan cepat mendekati Iron Tiger, dan aku juga melihat Su Xiao saat ini. Melalui salju, suara Su Xiao terdengar, perlahan mendekati Iron Tiger. Di matanya, Su Xiao sekarang seperti orang mati. Tapi dia tidak percaya mengapa Su Xiao dapat menemukan jejaknya sendiri di salju. Ketika dia berada di dekat posisi ini, dia telah merendahkan langkahnya sebisa mungkin. Dia sama sekali tidak percaya bahwa kualitas militer suatu organisasi bisa lebih baik darinya. Aku tidak menyangka. Feng Shui berputar. Su Xiao setengah berjongkok di depan Iron Tiger, berkata sambil bercanda. Iron Tiger kini memiliki beberapa senjata tergeletak di tanah, tak bisa berkata apa-apa, dan tangan kanannya juga menutupi dadanya. Melihat hasilnya, Su Xiao tak mengerti bagaimana ia bisa bertahan hidup 20% dari waktu yang ada. Namun ia tahu bahwa Tiu adalah orang yang sangat licik. Ia harus mengenalnya dengan cepat untuk menghindari masalah di masa depan. Untuk mencegah pistol meledak, Su Xiao memasukkan Glock ke dalam pakaiannya dan mengambil senapan laras ganda dari punggungnya, membidik Iron Tiger. Apakah ada hal lain yang ingin kau katakan? Su tersenyum dan menatap Iron Tiger. Meskipun Su Xiao sangat jelas, apa yang dia lakukan sekarang sama saja dengan bunuh diri, tetapi kesombongannya mendorongnya untuk melakukan tindakan ini. Tidak semua orang dapat menikmati perasaan menyiksa orang yang hampir mati yang dia benci dan akhirnya pamer di depannya. Sekarang Su Xiao menikmati momen ini. Namun, Tiu tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Mulutnya terbata-bata, seolah-olah dia telah mengatakan sesuatu, tetapi dia hanya bisa mengeluarkan suara yang samar. Sepertinya darah telah memenuhi tenggorokannya. Puff! Tiba-tiba, Tiu menyemburkan darah dari mulutnya ke sisi kiri wajahnya. Dia bahkan mencoba menahan rasa sakit dan bangkit. Dia menerjang Su Xiao yang tergeletak di tanah. Aku tidak menyangka Tiu masih memiliki kekuatan bertarung setelah terluka parah. Su Xiao terkejut sekaligus hampir ketakutan. Su Xiao tak menyangka seorang pria dengan beberapa tembakan di perusahaan memiliki kekuatan bertarung seperti itu. Terkena pukulan Iron Tiger, senapan laras ganda Su Xiao pun jatuh ke samping. Tidak mungkin untuk memotongnya sekarang. Iron Tiger menghembuskan napas terakhirnya, tangannya mencengkeram leher Su Xiao erat-erat. Su Xiao terus menekan tubuhnya ke salju. Benar saja, dengan meningkatnya angin dan salju, ia merasakan semakin banyak kepingan salju jatuh di wajahnya. Tak lama kemudian, seluruh wajahnya tertutup salju. Iron Tiger ingin mencekik Su Xiao di salju. Su Xiao berjuang keras, tetapi Iron Tiger tampaknya tidak merasakan apa. Pun saat ini, Su Xiao telah membuat 4 atau 5 lubang darah di wajahnya, dan darah terus mengalir, tetapi detik berikutnya membeku menjadi es yang keras. Namun demikian, Iron Tiger tetap tidak terpengaruh. Pada saat itu, ia tiba-tiba teringat bahwa ia pernah menerima pelatihan pertarungan jarak dekat dan pengalaman terkait sebelumnya. Memanfaatkan kekuatan tubuhnya, tinju berat Su Xiaoqi yang bebas dan cepat menghantam dada Iron Tiger dengan keras. Bagi orang biasa, kelompok orang ini juga terasa sesak napas. Meskipun Su Xiao sedikit kekurangan oksigen sekarang, dia tidak bisa mengerahkan kekuatan penuh tinjunya. Tapi siapa sangka harimau besi hanya butuh satu tarikan napas, bukan karena pengaruh lain. Saat Su Xiao terkejut, perasaan aneh muncul di tinjunya, yang terunggah ke pikirannya. Rasanya sama sekali tidak seperti memukul daging manusia, melainkan lebih seperti memukul lempengan baja. Kini Sue mengerti sambil tersenyum mengapa aku masih memiliki kekuatan untuk melawan dalam situasi ini. Ternyata, di dalam kota-kota yang dibuka Su Xiaogang, hanya beberapa tembakan yang mengenai Tihu. Sebagian besar peluru terblokir oleh rompi anti peluru sisik naga di dada Tihu. Bab 778. Sepertinya hari itu aku tertarik dengan aksi ini, kurang lebih, jadi aku mengenakan jaket anti peluru sisik naga ini terlebih dahulu sebelum memulai. Sekarang, Iron Tiger tidak hanya gagal dipukul mundur, tetapi tangannya juga terluka parah. Oksigen Su Xiao terus berkurang dan akan segera kehilangan kesadaran. Bahkan jika Su Xiao memiliki ribuan jurus bela diri, dia tidak bisa menolongnya. Dia bertekad untuk mati bersama Su Xiao. Tepat ketika Su panik dan terus menggaruk, tangannya tiba-tiba menyentuh benda keras di dadanya. Ini Glockku. Sue tertawa saat baru sadar, dia dengan mudah memasukkan pistol Glock ke dalam pakaiannya. Mari kita coba. Kita akan mati bersama. Su tertawa mengabaikan risiko ledakan pistol, dengan ganas mengeluarkan pistol, langsung mengarahkannya ke dagu Iron Tiger. Pof! Terdengar suara tumpul. Terasa, kekuatan Iron Tiger tiba-tiba menghilang, detik berikutnya sebuah benda berat menekan dirinya. Sepertinya dia beruntung pistol itu tidak meledak. Sekarang setelah Iron Tiger pergi, Su Xiao segera mengesampingkan topik itu, dia melompat dari salju. Setelah menghirup oksigen lagi, Su Xiao mulai terengah-engah. Sekarang dia sepertinya terlahir kembali. Setelah menyeimbangkan napasnya, Su Xiao mengeluarkan pil dari sakunya dan memasukkannya ke mulutnya lagi.
Dia memasukkan beberapa kepingan salju ke mulutnya dan menelannya bersama-sama setelah meleleh. Apa yang baru saja diminum Su Xiao adalah pil penyembuhan, yang dapat dengan cepat memperbaiki potensi cedera internal. Meskipun Su Xiao tidak tahu apakah dia terluka atau tidak, selalu lebih baik untuk memiliki wawasan lebih. Su Xiao meminum pil itu, menarik napas dalam-dalam beberapa kali, merasakan kekuatan magis pil itu, dan menyebar ke seluruh tubuhnya. Sepertinya aku sudah pulih. Su Xiao sedikit mengulurkan tangannya setelah memastikan tidak ada luka serius di tubuhnya. Su Xiao bergegas bertanya kepada sistem. Sekarang tunjukkan jalan keluar yang aman. Tampaknya sistem telah memperhatikan Su Xiao. Situasinya sangat kritis, jadi Su Xiao telah merencanakan jalan yang relatif aman dalam beberapa detik. Rambu-rambu jalan dan jalur pergerakan terpampang di depan mata Su Xiao. Melihat ada jalan keluar, Su Xiao tidak berani mengabaikannya, dan bergegas menuju rute yang direncanakan. Semakin cepat berlari, semakin besar kemungkinan untuk selamat. Lagi pula, sulit baginya untuk menghadapi Tihu sendirian. Su Xiao tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi jika dia bertemu dengan seluruh tim Scar. Mungkin Su Xiao hanya sedang berusaha melarikan diri, sekarang dia tidak seperti pria maha kuasa dalam imajinasinya, tetapi lebih seperti tikus yang mengambil nyawanya dan melarikan diri. Dengan efek pil, Su Xiao berlari lebih dari 1000 meter tanpa henti. Meskipun jaraknya tidak tampak jauh, tetapi secara bertahap jelas bahwa dia telah keluar dari bahaya. Terlebih lagi, dia baru saja dicekik oleh Iron Fire, dan sekarang tubuhnya belum sepenuhnya pulih, dan jantungnya berdetak kencang. Di salju, setiap langkah ke depan sangat sulit, apalagi berlari terus-menerus. Mungkin kita bisa menghubungi orang-orang yang berlari sejauh ini di salju. Su Xiao adalah satu-satunya di daerah ini. Sistem, tolong beritahu saya seberapa jauh kelompok Scar dari saya. Sistem mencari sebentar, dan akhirnya menentukan lokasi Scar ke Su Xiao. Su Xiao menoleh ke belakang dan menemukan bahwa Scar berhenti di posisi tubuh Iron Tiger. Meskipun Su Xiao sama sekali tidak bisa melihatnya dengan jelas, dengan bantuan garis besar yang diberikan oleh logo sistem, Su Xiao dapat dengan jelas melihat bahwa Scar sekarang setengah berlutut di tanah, memegang tubuh Iron Tiger dengan satu tangan, seolah-olah dalam diam atau menangis. Mungkin ini juga sisi baik Scar yang sudah lama tidak bisa dia tunjukkan kepada Su Xiao. Meskipun di luar, Scar adalah bajingan pembunuh, dia masih percaya bahwa dia memiliki perasaan untuk Taihu Su Xiao. Hanya saja dia tidak menunjukkannya karena kasih sayang kakaknya. Tapi sekarang, daripada memikirkannya, lebih baik melarikan diri. Awalnya, tujuannya adalah untuk menghabisi kelompok Scar sepenuhnya di sini, tetapi sekarang saya pikir itu terlalu naif. Setelah pertarungan dengan Taihu, Su Xiao dapat dengan jelas merasakan jurang pemisah antara dirinya dan orang lain. Dia bahkan belum beberapa kali menyentuh senjatanya di depan tubuhnya, tetapi para bandit di sekitar Scar adalah bandit kelas atas. Masing-masing dari mereka setidaknya telah membunuh beberapa orang. Jarak antara Su Xiao dan Scar terus melebar. Namun, yang mengejutkan Su Xiao, Scar tidak langsung menyusul. Sebaliknya, dia menyuruh seseorang menggali lubang besar di tempat yang sama. Sepertinya dia akan mengubur harimau itu. Yang membuat Su tersenyum lebih terkejut adalah dia bisa melihat sosok Scar yang tenang. Scar benar-benar menggali tanah sendiri. Su Xiao sangat menyadari betapa dalamnya tanah yang membeku di tempat dingin ini. Terlebih lagi, mereka tidak memiliki alat, jadi Scar mulai menggali dengan tangannya sendiri. Aku tidak bisa memahami orang ini lagi. Su Xiao menatap garis bekas luka itu, sambil berpikir. Sekarang sudah subuh, dan bahkan Su Xiao sendiri tidak percaya. Dia telah merangkak di salju sepanjang malam. Tapi sekarang Su Xiao tidak merasa lelah sedikit pun, sebaliknya, pertempuran sengit ini membuat darah Su Xiao berhamburan, dia masih dalam keadaan bersemangat. Tepat ketika Su Xiao siap untuk mengabdikan dirinya pada hal yang sangat penting yaitu berjalan, dia memiliki firasat bahwa bahaya masih mendekat. Hari sudah mulai redup dan terang, dan angin serta salju perlahan menghilang, tetapi yang tetap tidak berubah adalah kabut di seluruh langit. Sekarang Su Xiao tidak tahu apakah dia berada di darat atau di langit. Bagaimanapun, semua kabut seperti awan. Sekarang dia berada di dalam kabut dan merasakan bahaya mendekat, Su Xiao tidak bisa menahan diri untuk menurunkan senapan laras ganda di punggungnya. Tetapi kemunculan senapan tambahan itu tidak memberinya rasa aman yang berlebihan. Sebaliknya, tubuhnya mulai menjadi gugup karena reaksi fisiknya. Bukankah aku punya sistem? Su tersenyum kali ini untuk menenangkan diri dan berkata, tolong bantu saya mengidentifikasi musuh terdekat. Petik 2. Su Xiao mengulangi perintah yang sudah familiar ini dalam pikirannya. Namun kali ini, kecepatan sistem dalam mencari musuh sangat cepat, mungkin karena musuh benar-benar dekat dengannya. Tetapi melihat siluet orang-orang ini, Su Xiao menjadi semakin bingung. Karena kali ini, musuh yang ditemui Su Xiao bukanlah bandit bodoh, atau harimau besi yang bisa menyaingi kebijaksanaan, tetapi sekelompok serigala Tibet.
Di alam liar, serigala adalah musuh yang lebih mengerikan daripada manusia. Mereka tidak hanya memiliki anggota tubuh yang lebih lincah dan kecepatan yang lebih cepat, tetapi juga muncul dalam kelompok. Lebih penting lagi, otak dan pemikiran mereka tidak kalah dengan manusia. Jika seorang turis di Tibet bertemu dengan sekawanan serigala, dia pasti akan mati. Bahkan jika seseorang membantu, itu tidak berguna. Meskipun Su Xiao sekarang memiliki sistem untuk membantu, tetapi masih sangat bingung. Apa yang dapat dilakukan sistem adalah membantu Su Xiao menandai musuh. Lebih spesifiknya, dapat menandai kelemahan musuh, atau memberitahu Su Xiao di mana dia harus bertarung. Bagaimana saya harus bertarung? Namun, seseorang yang diliputi rasa takut yang mendalam tidak akan mendengarkan dirinya sendiri. Su Xiao sekarang berada dalam situasi seperti itu, meskipun sistem telah memberitahunya untuk bersiap siaga, dia tetap berdiri di tempat, seolah ketakutan. Sekarang serigala-serigala itu berada kurang dari 50 meter di sekitar Su Xiao. Dapat dikatakan bahwa Su Xiao hanyalah sepotong daging di mata mereka. Di Tibet, di mana lingkungan hidup sangat buruk, serigala yang mampu bertahan hidup pasti sangat ganas. Su Xiao menggenggam erat senapan laras gandanya dengan kedua tangan, dan terus menjaganya. Dia harus terus waspada jika ada yang tiba-tiba menyerangnya. Beberapa orang mengatakan bahwa serigala terkadang sama seperti manusia. Ketika seseorang menghadapi musuh, dia sering memilih untuk mengalah. Tetapi ketika sekelompok serigala mengepung seseorang, mereka tidak takut, dan tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Su Xiao pernah mendengar bahwa serigala di Tibet suka menyerang orang lain dari belakang. Meskipun Su Xiao tidak tahu dari mana kesimpulan itu berasal, tampaknya dia memiliki masa lalu yang tidak diketahui dari mata orang yang mengatakan kebenaran kepadanya. Sekarang Su Xiao mengingat apa yang dikatakan pria itu kepadanya. Hati-hati, jangan diam di tempat, bergeraklah, dan awasi serigala di sekitar dengan waspada. Hewan ini memiliki indera keenam. Jika dia menyadari bahwa kamu juga waspada, maka mereka tidak akan berani bergerak sembarangan. Serigala biasanya suka menyerangmu dari belakang, atau mengejutkanmu dari depan, menggigit lehermu, apapun caranya, hasilnya hanya satu, yaitu, kau akan terbunuh di tempat, lalu dimakan oleh serigala. Sambil mengingat kata-kata ini, Su Xiao menggenggam erat pistol di tangannya dan mulai terus-menerus mengubah posisinya, melihat ke sana kemari, tidak memberi kesempatan pada serigala. Meskipun serigala adalah karnivora, dengan tubuh liar, tetapi mereka tidak berani mendekati Su Xiao saat ini. Jika sekelompok serigala menyerang bersama, Su Xiao tidak akan punya kesempatan untuk menang. Tapi sayangnya, serigala sama seperti manusia. Mereka serakah dan egois. Serigala pertama akan tergeletak di tanah. Jika ia dibunuh oleh Su Xiao, ia tidak akan mendapatkan apa-apa. Seperti yang kita ketahui, serigala pergi berburu bersama karena mereka sangat yakin bahwa selama mereka keluar untuk mengumpulkan mangsa, mereka akan dapat berbagi sepotong daging. Tapi sekarang mereka belum makan daging, tetapi mereka dibunuh terlebih dahulu. Aku khawatir tidak ada kesepakatan, dan kemudian mereka bersedia menyerang. Ayo maju. Situasinya masih buntu. Su Xiao masih memegang pistol, berkonfrontasi dengan sekelompok serigala, tetapi belum membuahkan hasil. Su Xiao tidak berani menembak sembarangan sekarang. Dia takut setelah tembakan pertama, serigala-serigala lainnya akan menyerbu dengan ganas, dan kemudian dia akan menjadi sepotong daging. Tetapi serigala-serigala ini takut menyerang sembarangan, karena mereka takut serigala yang menyerbu lebih dulu akan dibunuh oleh Su Xiao. Kedua belah pihak terjebak dalam teka-teki yang telah mereka buat sendiri. Namun yang tidak diketahui Su Xiao adalah bahwa ketika dia berhadapan dengan para serigala, ada sesosok yang melayang di sekitarnya. Meskipun dia tidak menemukan posisi Su Xiao, dia tampak sedang mencari Su Xiao. Dia sangat lambat, sedikit demi sedikit, mendekati posisi Su Xiao. Apakah orang ini baik atau jahat? Akankah dia menyerang Su Xiao? Kita semua tidak tahu, jika orang ini tidak memiliki niat baik, saya khawatir Su Xiao akan menderita akibat musuhnya sekarang. Bab 779. Di tengah salju, Su Xiao dikepung oleh 5 serigala. Meskipun salju masih tebal di sekitarnya, Su Xiao tidak takut. Dia memegang erat senapan laras ganda di tangannya dan menghadapi serigala-serigala itu. Pada saat ini, seseorang juga diam-diam mendekati Su Xiao dari belakang, sepertinya orang yang datang itu tidak baik. Tapi sekarang Su Xiao sedang melawan kelima serigala itu dengan segenap kekuatannya. Dia terus-menerus menggerakkan laras senapannya untuk mendorong mundur setiap serigala lapar yang mencoba mendekatinya. Untungnya, Su Xiao bukanlah orang biasa, dia adalah orang spesial dengan sebuah sistem. Jadi setelah orang misterius itu mendekati Su dari belakang dan tertawa, sistem itu dengan cepat mengingatkan Su. Sialan. Su tertawa dalam hati dengan jahat. Sekarang dia menghadapi serangan beberapa serigala. Pada saat ini, seseorang menyerangnya dari belakang. Ini jelas menambah penderitaan, dan sekarang dia tidak senang berurusan dengan orang di belakangnya.
Lagi pula, di sekeliling serigala itu, kini angin dan salju berhembus kencang. Su Xiao tidak bisa melihat sosok serigala-serigala lapar itu, tetapi dia masih samar-samar merasakan serigala-serigala itu berputar-putar di sekitarnya, mencoba mencari kesempatan terbaik untuk menyerang Su Xiao. Su Xiao tahu bahwa jika dia sedikit lengah sekarang, dia kemungkinan akan langsung dilumpuhkan oleh serigala-serigala lapar itu. Si babi tahu bahwa serigala-serigala ganas di dataran tinggi seperti itu sangat buas. Selama dia sedikit saja jatuh ke tanah, serigala-serigala ganas lainnya pasti akan menyerbu. Dalam sekejap, Su Xiao akan menjadi kerangka. Sekarang pria yang berada di dekat Su Xiao dari belakang mungkin adalah anak buah Scar. Apa yang harus dilakukan? Saat Su Xiao mengerutkan alisnya, bayangan itu benar-benar mulai bergerak. Su Xiao sekarang tidak bisa menghindar, hanya bisa menjatuhkan tubuhnya. Hosh! Tepat saat uskup itu berjongkok, beberapa anak panah tajam terbang di atas kepalanya dan menusuk beberapa serigala di sekitarnya. Aku tidak menyangka itu adalah seseorang yang membantunya. Bahkan Su Xiao sendiri sangat terkejut. Siapa lagi yang bisa membantunya saat ini? Su Xiao perlahan duduk dari tanah. Dia menoleh ke belakang, dan serigala-serigala di sekitarnya telah tewas seketika oleh panah-panah tajam itu. Dan pria misterius di belakangnya juga perlahan keluar dari badai. Bukan orang lain yang datang untuk menyelamatkan Su Xiao, melainkan La Zhen yang telah beberapa kali memiliki hubungan yang telah ditakdirkan sebelumnya. Namun saat ini, aku merasa wajah La Zhen sedikit berbeda dari biasanya. Biasanya, ekspresinya selalu santai dan acuh tak acuh. Namun hari ini, cara pandangnya terhadap dirinya sendiri seolah-olah dia bahkan tidak bisa dibandingkan dengan beberapa serigala. Ada apa denganmu, Rajen? Tanya Sue dengan senyum terkejut. Namun saat ini, La Zhen terdiam. Dia menarik busur dengan satu tangan, dan tangan lainnya dengan lancar memasang anak panah lain pada busur, seolah-olah setiap saat, dia ingin menarik busur dan menembak Su Xiao di tempat. Rajen, ada apa denganmu? Aku hanya mengobrol. Su Xiao perlahan mundur ke belakangnya, tetapi dia tahu bahwa dia tidak bisa hanya menunggu untuk mati. Saat mundur, dia terpeleset ke tanah. Meskipun tindakan ini tampaknya menunjukkan bahwa Su Xiao takut pada La Zhen. Namun sebenarnya, hati Su Xiao diam-diam memikirkan strategi untuk bertahan hidup. Pada saat jatuh ke tanah, tangan Su Xiao diam-diam mencengkeram tanah, dan tiba-tiba ada gumpalan salju di tangannya. Jika La Zhen benar-benar ingin melakukan sesuatu yang buruk sekarang, Su Xiao akan memiliki kesempatan untuk melemparkan kepingan salju ini ke wajahnya, sehingga mengganggu pandangannya, dan dia dapat mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Saat ini, dia akhirnya berbicara. Lepaskan tanganmu, kata Rajen dengan ganas. Apakah kau benar-benar berpikir trik kecil ini bisa mengalahkanku? Sambil berbicara, dia mengarahkan busurnya ke tangan Su Xiao. Melihat salah satu tangannya dalam bahaya, Su Xiao hanya bisa membunuh tangannya dan dengan enggan membuang kepingan salju itu. Yah, aku tahu. Si wajah bekas luka melamarmu, kan? Su tertawa saat ini, seperti bola yang kempis, duduk diam di tanah menunggu kematian. Apa? Tapi kata-kata Su Xiao membuatnya sangat bingung. Apa yang kau bicarakan? Setelah mendengar kalimat ini, Rajen tampak lebih marah. Itu penghinaan besar baginya untuk menyamakannya dengan kelompok sampah itu. Ada apa denganmu? Kenapa tiba-tiba? Su Xiao juga sangat bingung. Jika La Zhen tidak diperintahkan oleh Scar untuk membunuhnya, lalu apa alasan kemunculannya? Apakah kau melupakanku? Apakah kau ingat bahwa aku berada di desa itu belum lama ini? Diam. Ucapan Su Xiao terputus kasar oleh La Zhen tepat di tengah-tengahnya. Aku tidak menyangka bahwa setelah berkeliaran di sini begitu lama, aku masih tidak bisa melihat tipu daya kecilmu. Kata Rajen dengan kejam. Tapi Su Xiao sangat bingung saat ini. Apa sebenarnya yang telah kulakukan padamu? Oh, mungkin itu masalah di desa sebelumnya. Seharusnya aku tidak ikut campur. Aku menyesal kau melewatkan kesempatan untuk memamerkan kekuatanmu. Namun, mendengar kata-kata Su Xiao, La Zhen jelas tahu bahwa Su Xiao sengaja memprovokasinya. Aku ingin mengulangi kalimat itu padamu tanpa basa-basi. Saat ini, ekspresi La Zhen tiba-tiba menjadi acuh tak acuh, tetapi matanya masih dipenuhi niat membunuh yang tak terbatas. Trik kecilmu tidak bisa menipuku, tetapi aku tetap melakukan kesalahan fatal, membiarkanmu melakukan hal-hal ilegal di depan mataku. Namun, mendengar kata-kata ini, Su Xiao semakin bingung. Hal ilegal apa yang telah kulakukan? Melihat mata Su Xiao yang tak berdaya, La Zhen semakin marah. Kalian semua sok suci. Kalian tahu cara menipu dan menculik setiap hari. Sambil mengatakan ini, dia menarik tali busur dan menunjuk ke kepala Su Xiao. Su Xiao tahu bahwa meskipun dia memiliki berbagai kemampuan, dia tidak akan bisa lolos dari bencana ini sekarang. Dia tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi ketika kepalanya tertembus panah ini, tetapi pemandangannya pasti tidak akan menyenangkan. Tidak, tidak. Rajen, kau ingin mengatakan sesuatu. Ayo.
Su Xiao tertawa gugup. Sampai sekarang, kau tidak mengatakan apapun. Sambil berbicara, Rajen mengencangkan tali busurnya. Apa yang salah denganku? Su Xiao berteriak dengan sangat marah. Tetapi saat ini, dia malah tersenyum dan menjilat bibirnya, seolah-olah serigala lapar sedang mengincar mangsanya. Jika ada yang lebih ganas daripada serigala yang baru saja mengepung Su Xiao, itu adalah La Zhen yang sekarang berada di depan Su Xiao. Sebenarnya, kau dan Lao Zhang adalah satu kelompok, kan? Mendengar apa yang dikatakannya, jantungnya berdebar kencang, tetapi dia tidak bisa mengakuinya sekarang. Lao Zhang dan aku berteman. Kami selalu bersama. Apakah itu tidak apa-apa? Su tersenyum atau terus berpura-pura bodoh sambil berkata. Ini benar-benar sarang serigala, harimau, dan macan tutul. Saat ini, dia mencibir dan mengarahkan busurnya ke Su Xiao lagi. Apa maksudmu? Meskipun Su Xiao terus berpura-pura bodoh di permukaan, dia sudah menebak apa yang dipikirkannya. Sepertinya dia telah mencampur adukkan Su Xiao dengan Lao Zhang dan geng kriminal mereka. Jika Su Xiao jujur sekarang, aku khawatir hanya ada satu jalan menuju kematian pada akhirnya. Mari kita lihat seberapa besar kebencian Chu Razen terhadap orang-orang jahat ini. Apa yang kau bicarakan? Su Xiao masih penuh keraguan dan terus bertanya. Jangan pura-pura. Apa kau ingin mengatakan bahwa kau tidak tahu apa-apa tentang perilaku Lao Zhang? Tanya La Chen dengan marah. Tidak, aku benar-benar tidak tahu apa-apa tentang itu. Su Xiao menggelengkan kepalanya tanpa daya dan menyangkal pernyataan Rajen. Perhatian La Zhen kini sepenuhnya tertuju pada Su Xiao, sehingga dia tidak merasakan tangan Su Xiao yang diam-diam mengambil segenggam salju sebelumnya, dan menyentuh tanah lagi, siap untuk menangkap salju lagi. Meskipun dia seorang pemburu berdarah dingin, dia sekarang sedang bermeditasi dalam-dalam di bawah penampilan Su Xiao. Tapi tiba-tiba, wajah Rajen berubah. Namun perubahan wajahnya bukan karena dia telah mengetahuinya, tetapi karena dia melihat sesuatu terbang ke arah matanya. Pop! Gumpalan besar kepingan salju menghantam wajahnya. Pandangannya langsung tertutup salju. Ketika dia membersihkan salju di seluruh wajahnya lagi, Su Xiao tidak tahu apa-apa. Sialan, semua laki-laki adalah pembohong. Rajen mengumpat dengan keras. Namun meskipun begitu, ia tetap mengikuti jejak pelarian Su Xiao. Ia pernah bersumpah pada dirinya sendiri bahwa ia akan membunuh semua orang yang melanggar hukum di daerah ini dan memberikan keadilan kepada semua jiwa yang teraniaya. Su Xiao akhirnya berhasil melepaskan diri dari La Zhen. Saat ia melepaskan tangannya, ia menemukan pil ajaib di sakunya. Dan dicampur dengan air salju yang mencair, ia menelannya. Ketika pil itu masuk ke perutnya, Su Xiao tiba-tiba menjadi sangat cepat, dan kecepatan larinya hampir seperti citah. Namun Rajen masih di belakangnya, mengikutinya dengan ketat. Seperti yang dikatakan semua orang, Rajen adalah seorang pemburu, bukan gadis biasa. Dalam banyak hal, Rajen dapat melakukan lebih baik daripada mereka, sementara banyak pemburu pria tidak dapat melakukan semua hal yang dapat dilakukan Rajen. Ia selalu membenci identitasnya sebagai seorang wanita, dan ia selalu ingin menjadi seorang pria dengan semangat yang tak terkalahkan, sehingga ia dapat menggunakan cara yang lebih langsung untuk melenyapkan para bandit di tempat ini. Sekarang meskipun Su Xiao telah pergi, tetapi La Zhen masih mengejar. Dia berlari mengikuti jejak kaki Su Xiao, dan kecepatannya tampak luar biasa. Sambil berlari, dia menghirup udara. Bab 780. Memang benar, di mana ada orang-orang murahan seperti ini, di situ pasti ada bau busuk korupsi. Sambil bergumam pada dirinya sendiri, ia mengulurkan tangan dan menutup mulutnya rapat-rapat. Ia tampak jijik dengan baunya. Su Xiao sangat menyadari bahwa urusannya sekarang tidak boleh terbongkar begitu saja. Jika identitasnya terbongkar oleh La Zhen atau langsung menunjukkan identitasnya kepada La Zhen, ia mungkin akan kehilangan kesempatan terbaik untuk menyelamatkan Zhang Xiaofeng. Jadi sekarang hanya ada satu hal yang bisa ia lakukan, yaitu melarikan diri untuk menyelamatkan nyawanya. Di tengah salju, La Zhen masih mengejarnya. Seperti yang diharapkan, ia telah memenuhi ekspektasi para bandit di sekitar sini, dan telah memberinya julukan pemburu wanita. Meskipun Su Xiao mencoba melarikan diri, La Zhen masih bisa mengikutinya dengan dekat. Dengan cara ini, Su Xiao kembali dalam bahaya. Melihat La Zhen yang mengejarnya dari belakang, ia mengambil sebuah batu dari tanah dan melemparkannya ke belakang. Menghadapi batu yang datang, La Zhen hanya bisa menghindar. Ia melihat kaki kirinya tergelincir. Ia menjejakkan kakinya di tanah dan berhasil menghindari batu tersebut. Namun, karena gerakan ini, pusat gravitasi La Zhen tidak stabil, dan dia langsung jatuh ke tanah. Melihat ke belakang perlahan, dia menggertakkan giginya. Suatu hari nanti aku akan menemukanmu sendiri, kata Rajen dengan ganas. Setelah berhasil menyingkirkan La Zhen, Su Xiao menyelinap di sepanjang jalan menuju alamat yang diberikan oleh Lao Zhang. Tempat ini dulunya adalah sebuah desa kecil, tetapi tampaknya telah lama ditinggalkan.
Ada tanda-tanda kerusakan di mana-mana. Sebagian besar rumah sangat bobrok, dan ada berbagai macam kerikil dan debu di tanah. Apakah mereka menculik Zhang Xiaofeng ke tempat ini? Pikir Su Xiao. Tapi belum terlambat. Dia harus masuk dan melihat-lihat. Saat melewati rumah-rumah bobrok satu demi satu, Su Xiao berbalik dan mendapati bahwa tidak ada seorang pun di sekitar. Sepertinya tidak ada yang pernah berada di sana. Su Xiao baru saja ingin membuka mulutnya untuk berteriak memanggil Lao Zhang, tetapi dia tidak menyangka ada gerakan tiba-tiba di atap rumah-rumah bobrok di sekitarnya. Jangan bergerak. Saat itu, 4 sosok tiba-tiba muncul di atas rumah di samping Su Xiao. Su Xiao melihat dengan saksama dan menemukan bahwa itu adalah Lao Zhang dan yang lainnya. Lao Zhang, hentikan. Ini aku. Apa kau tidak mengenaliku? Melihat Lao Zhang dan yang lainnya, Su Xiao merasa lega lagi. Asalkan orang-orang yang datang untuk membunuhnya sekarang bukanlah anak buah Scar atau La Zhen. Tapi saat ini, aku melihat tatapan aneh di mata Lao Zhang dan yang lainnya. Ketika mereka tiba di benteng mereka, Lao Zhang tidak merasa malu seperti sebelumnya. Jelas bahwa mereka memiliki cukup persediaan di sini. Jika mereka memiliki sesuatu, mereka akan merasa bangga dan memberontak. Melihat semua orang memegang pistol hitam di tangan mereka dan mengarahkannya ke diri mereka sendiri, saya tahu bahwa Lao Zhang dan yang lainnya ingin membunuh Su Xiao di tempat ketika Su Xiao tidak siap, sehingga mereka dapat menghindari Su Xiao melaporkan mereka. Maaf, Sue, kata Lao Zhang perlahan. Kupikir kau akan mati di tangan Scar, tapi aku tidak menyangka kau akan selamat. Karena kau memiliki kemampuan bertahan hidup yang begitu kuat, pada akhirnya kami hanya bisa membunuhmu. Maaf. Setelah mendengar kata-kata ini, Su Xiao berdiri diam. Dikatakan bahwa orang mati demi uang dan burung mati demi makanan. Pihak di depanmu mengancamku, jadi aku tidak bisa berbuat apa-apa. Sekarang kau datang dengan tulus. Tentu saja, aku akan membunuhmu di tempat. Su Xiao berdiri di atas salju, dikelilingi oleh rumah-rumah yang bobrok. Di atas rumah-rumah reot itu, ada 4 orang, masing-masing memegang erat pistol bintang 5 berwarna hitam di tangan mereka. Moncong pistol hitam itu diarahkan ke Su Xiao. Selama Su Xiao melakukan tindakan abnormal, mereka akan langsung menembak. Pada saat itu, peluru yang berhamburan dapat langsung membunuh Su Xiao. Sekarang, apakah kau punya kata-kata terakhir? Kata Lao Zhang sambil tersenyum. Meskipun Su Xiao baru saja diam, dia telah berbicara kepada sistem dalam pikirannya. Sistem sekarang memberitahuku jalan mana yang harus kutempuh untuk menghindari peluru mereka sebisa mungkin. Su Xiao mulai berbicara kepada sistem. Setelah mempertimbangkan dengan cermat untuk beberapa saat, sistem menandai posisi bertahan hidup yang paling mungkin untuk Su Xiao. Su Xiao berkata bahwa dia dapat segera melihat cahaya merah di sudut dinding. Tempat itu adalah tempat Su Xiao bisa bertahan hidup. Sistem, setelah aku bersembunyi di sudut tempat aku bisa bertahan hidup, apalagi yang bisa kulakukan untuk menghadapi mereka? Lanjut Su Xiao. Sistem mencari dengan cermat lagi, tetapi tidak memberikan jawaban. Sepertinya situasi ini buntu, kata Su dengan senyum jahat. Lagi pula, sistem hanya menghitung probabilitas dan rute, tetapi sistem tidak dapat memberikan jawaban sedetik pun tentang bagaimana membunuh musuh-musuh ini, karena pikiran dan gagasan manusia tidak pasti. Di antara puluhan juta kemungkinan ini, bahkan sistem itu sendiri tidak dapat mengetahui cara mana yang lebih mungkin untuk menang. Tetapi hal yang paling mendesak sekarang adalah menemukan tempat untuk bersembunyi dan menyelamatkan diri sendiri. Su Xiao bergegas ke pojok lapangan dengan cepat. Saat Su Xiao melesat keluar dari sudut, peluru-peluru yang berhamburan mulai berderak di tempat Su Xiao berdiri. Sial! Kenapa dia tiba-tiba secepat ini? Saat itu, kata pria yang berdiri di sisi kiri Lao Wang. Tapi tentu saja mereka tidak tahu bahwa Su Xiao telah meminum sensing dan saat berlari menyelamatkan diri dan meningkatkan kecepatannya ke level yang tidak bisa ditandingi orang biasa. Sekarang efek pil ini belum teruji. Setelah bersembunyi di sudut, Su Xiao dengan cepat mendobrak pintu rumah-rumah yang rusak itu dan melompat masuk. Saat Su Xiao melompat masuk, dia dengan cepat mengambil senapan laras ganda dari punggungnya dan menembak ke atap. Bang! Setelah suara keras, diikuti oleh suara retakan. Rumah-rumah ini sudah lama rusak, dan kualitasnya sama sekali tidak bagus. Rumah-rumah itu hanya mampu menopang kehidupan orang-orang ini. Sekarang setelah ditembak dari bawah ke atas oleh Su Xiao, atap yang tadinya rapuh itu langsung runtuh. Spring yang berdiri di atas atap tidak bereaksi dan jatuh ke tanah bersama atap. Pistol bintang 5 hitam di tangannya terlempar ke samping. Tidak. Kakak, jangan bunuh aku. Biasanya, lidahnya seperti Spring, tetapi kali ini tiba-tiba terbata-bata. Benar saja, kalimatnya sama. Ketika seseorang sekarat, kata-katanya menjadi lebih baik. Kau bisa membantuku keluar, pegang aku, suruh mereka meletakkan senjata mereka. Aku masih berguna. Spring kali ini tampak kembali sadar, perlahan tersenyum menanggapi saran Su.
Tetapi sistem Su Xiao telah menentukan bahwa Spring sekarang cenderung untuk bangkit dan merebut pistol. Orang yang tidak ragu-ragu mengkhianati rekan timnya pada saat yang diperlukan tidak memiliki nilai untuk hidup, karena Su Xiao sangat jelas. Sekarang Spring patuh padanya. Mungkin ketika dia keluar dari bahaya, dia akan mengkhianati Su Xiao lagi. Maaf, tapi menurutku mereka harus membunuhmu dan aku tanpa ragu-ragu. Su berkata dingin sambil tersenyum. Setelah mendengar kalimat ini, Spring tampak seperti abu. Su Xiao benar. Lagi pula, dia tahu siapa rekan-rekan setimnya. Jika mereka bisa bertahan hidup dengan menjual rekan-rekan setim mereka, mereka akan menjualnya tanpa ragu. Lagi pula, mereka semua bersatu karena kepentingan mereka. Selamat tinggal. Wajah Su yang menyeringai garang mengucapkan kata-kata terakhir yang didengarnya dalam hidup Spring. Bang! Kepala Spring meledak, benturan keras langsung menghancurkan kepalanya. Jelas bahwa tidak perlu bersikap lunak terhadap orang seperti Spring, dan hal yang sama berlaku untuk beberapa orang lain yang masih berkeliaran di luar. Setelah mengatasi masalah runtuhnya bangunan, Su Xiao dengan cepat bersembunyi di sudut rumah, dengan hati-hati mendengarkan pergerakan di luar, sambil membiarkan sistem mendeteksi sekitarnya. Dari sini terlihat bahwa esensi dari pengejaran persahabatan dan kehormatan orang-orang ini telah terungkap. Setelah Spring jatuh, ketiga orang di luar tidak ingin bergegas masuk dan menyelamatkannya. Maksudku, sebaliknya, mereka semua menunggu Sue tersenyum. Mereka sangat jelas bahwa jika mereka bergegas masuk sekarang, mereka mungkin akan langsung menghadapi bahaya. Sulit untuk mengatakan siapa yang akan mati atau siapa yang akan hidup. Jika mereka beruntung, mereka bisa mati bersama Su Xiao, tetapi ini jelas bukan yang mereka inginkan. Mereka tahu betul bahwa jika seseorang mati, tidak akan ada yang tersisa, jadi mereka lebih memilih mati bersama Spring daripada bergegas masuk untuk menyelamatkannya. Sistem, bagaimana kabarnya? Tanya Sue sambil tersenyum. Saat ini, sistem telah mengidentifikasi posisi 3 penebang kayu yang tersisa, Wang William, di luar. Sekarang mereka berdiri berdampingan, membidik ruangan dari 3 sudut. Sekarang Sue tertawa terbahak-bahak dan pasti akan terkena tembakan 3 senjata sekaligus. Dia pasti akan mati. Sistem, apakah ada cara lain sekarang? Lanjut Su Xiao. Saat ini, sistem mulai memindai struktur dinding di belakang Su Xiao. Benar saja, dinding itu rapuh karena rusak. Meskipun tampak seperti dinding di permukaan, bahkan peluru biasa pun bisa menembus dinding itu. Sayangnya, Lao Zhang dan yang lainnya yang berdiri di luar tidak ingin membuang peluru. Kalau begitu, terserah saya untuk menghadapi mereka dengan cara ini. Su Xiao menarik napas dalam-dalam, dengan lembut mengambil pistol bintang 5 hitam di tanah dan meletakkannya di tangannya agar bisa digunakan saat dibutuhkan. Su Xiao mematahkan larasnya lagi dan memasukkan 2 peluru timah besar ke dalam senapan laras ganda. Sekarang caranya adalah menggunakan peluru timah besar untuk meledakkan dinding, dengan cepat mengambil pistol dan membunuh 3 orang di luar. Agar rencananya berhasil, Su Xiao mengeluarkan sebuah gat dan polisi dari pakaiannya, yang dapat meningkatkan reaksinya. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Jika teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.